Bab kesempatan kerja yang baik. Boom! Aura yang lebih kuat lagi meletus dari tubuh Cuit, yang membuat dua klon Dominic terbang. Satu yang tersisa masih berdiri di depannya karena Cuit telah meraih pedangnya. Jika itu orang normal, ia pasti sudah melepaskan pedang ilahi jiwa es. Namun, itu dipanggil oleh Dominic dengan setetes esensi darahnya. Ia tidak takut mati. Ia mengeratkan pegangannya di sekitar pedang, sehingga ia tidak akan terhempas. Dominic ingin melihat bagaimana Cuit melakukannya dari jarak dekat. Dominic berpikir. Dia melepaskan sejumlah besar kekuatan 2 kali, dan 1 lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu tidak masuk akal. Mungkin dia menggunakan beberapa seni terlarang. Jika itu adalah teknik terlarang, efeknya akan hilang. Saat itu, dia akan kehilangan kemampuan bertarung. Aku dapat menggunakan klon untuk menjaga Cuit sibuk. Jika klon aku dapat melarikan diri dan Cuit akan fokus untuk melawan aku. Saat itu, kerugianku akan lebih besar. Dominic Lewis, kamu membuatku melakukan ini. Jika aku mati, tak satu pun dari kalian akan berakhir dengan baik. Kalian semua akan mati bersamaku. Aku akan menunggumu di bawah sana. Haha, kalian semua ditakdirkan. Cuit berkata dengan tawa bengkok. Setelah itu, dia menarik klon Dominic lebih dekat dengannya melalui pedang ilahi jiwa es. Klon merasakan kekuatan yang besar. Itu ditarik secara paksa ke Cuit. Mengobati menyembuhkan tangan kirinya yang telah dipatahkan oleh Sander Hama dan meninju klon dengan itu. Dominic, tentu saja, tidak akan menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Dia juga memukul balik. Dengan suara keras, klon Dominic menerima pukulan besar dan terbang mundur. Cuit menariknya kembali ke arahnya dengan meraih tangannya. Sebelum Dominic bisa bereaksi, wajah ganas Cuit muncul di depannya. Bang! Lalu Dominic merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Dominic tidak menyangka Cuit akan memukulnya dengan kepalanya. Meskipun klon dipanggil oleh Dominic menggunakan esensi darahnya, vitalitasnya berasal dari Dominic. Oleh karena itu, ketika cloningnya terluka parah, Dominic juga akan merasakan sakitnya. Tapi setelah cloningnya mati, Dominic bisa menarik vitalitasnya. Kehancurannya tidak akan membuatnya celaka, hanya rasa sakit. Tetapi jika Cuit menghancurkan vitalitas klon, itu akan melakukan beberapa kerusakan pada Dominic. Lagi pula, vitalitasnya berasal dari Dominic. Meskipun Dominic memiliki vitalitas yang kuat, kehilangan beberapa akan buruk baginya. Mengobati kepala menyanggah kepala klon Dominic yang menyebabkan Dominic merasa sedikit pusing. Cara Cuit bertarung membuat Dominic benar-benar lengah. Dominic mengumpat dalam hatinya. Sial! Anak ini berencana untuk binasa dengan aku. Bagusnya, aku tidak ikut bertarung atau aku akan mendapat masalah. Dominic ingin Cuit mati. Karena hidup Cuit dalam bahaya, tidak mengherankan jika dia melawan dengan sekuat tenaga. Tidak mungkin klon Dominic membebaskan diri setelah ketahuan Cuit seperti ini. Cuit berada dalam kondisi terbaiknya, dan Dominic tidak berniat bergabung dengan partai. Dia tidak ingin ditinju. Dominic menarik vitalitasnya dari cloningnya. Tanpa kendali vitalitasnya, klon itu hanyalah boneka. Cuit tidak tahu bahwa Dominic telah mengambil vitalitasnya kembali diam-diam. Cuit hanya tahu bahwa orang yang dia lawan masuk dalam daftar ilahi Bravo. Dia sudah mengaktifkan teknik pembakaran jiwa, dan pada saat itu, dia sudah menyalakan semua kekuatan jiwanya. Dia akan segera mati. Karena itu masalahnya, dia berniat untuk binasa bersama salah satu musuh. Ketika Blooms datang ke sini, dia berpikir bahwa mereka akan membalasnya. Setelah kehilangan vitalitasnya, klon Dominic bahkan tidak bisa memegang pedang. Itu jatuh ke tanah. Pada titik ini, Cuit telah terbawa suasana. Dia telah menukar nyawanya dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika dia menyalakan kekuatan jiwanya untuk pertama kalinya, itu terbakar perlahan dan bisa berhenti terbakar kapan saja. Selama dia tidak kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya, dia dapat menghentikan proses tersebut dan memiliki beberapa harapan untuk hidup. Tetapi untuk kedua kalinya, untuk memperoleh kekuatan lebih, Cuit telah menyalakan sisa kekuatan jiwanya. Prosesnya tidak dapat diubah dan tidak dapat dihentikan. Apa yang menunggunya hanyalah kematian. Mengetahui bahwa dia akan mati, Cuit tidak memiliki keraguan. Itu sebabnya dia bertarung seperti ini. Ah! Perlakukan meraung pada langit saat wajahnya berlumuran darah. Tidak mungkin klon Dominic yang tidak lagi di bawah kendalinya bisa menahan serangan Cuit. Dalam sekejap, Cuit telah merobek lengannya. Kemudian, dia merobek klon itu. Namun, tidak ada darah. Klon itu hanyalah setetes esensi darah. Klon yang telah terluka parah, menyelesaikan misinya begitu saja dan menghilang di depan mata Cuit. Apa yang sedang terjadi? Mengobati pikiran dengan cemberut, menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Ditatapnya kedua tangannya dengan mata memerah. Orang itu baru saja keluar dari jaringan seperti itu.
Cuit melihat sekeliling dan menemukan bahwa bagian tubuh klon juga hilang. Di mana dia? Bagaimana dia bisa menghilang? 1000 pertanyaan melintas di benak Cuit. Ia bahkan curiga jika ia baru saja berhalusinasi. Pada titik ini, efek teknik pembakaran jiwa hilang. Jika dia tidak menyalakan sisa kekuatan jiwanya menggunakan skill itu, dia bisa bertahan lebih lama. Cuit kehabisan kekuatan jiwanya. Ia semakin lemah. Dominic tahu bahwa sudah waktunya untuk seni terlarang yang Cuit telah melepaskan untuk berhenti bekerja. Dominic berpikir, sekarang adalah kesempatan. Dia melambaikan pedang eksorsisma dan menghasilkan cahaya merah saat dia dengan sigap mendekati Cuit. Pada saat yang sama, 2 klon Dominic yang tersisa muncul di depannya seketika untuk melindunginya seandainya Cuit masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Meskipun Cuit sedang sekarat, Dominic tidak lengah. Bagaimanapun, musuhnya berasal dari peradaban tingkat 9. Bukan masalah besar jika cloningnya mati. Tapi ia sendiri tidak ingin terluka. Cuit menyaksikan tanpa doa ketika cahaya pedang merah yang diciptakan Dominic memotongnya menjadi 2 di pinggang. Ia sudah tidak bisa lagi merasakan sakit. Bagaimanapun, jiwanya menghilang. Melihat 2 sosok bertopeng di depan Dominic, Cuit memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata ketiga cowok bertopeng itu hanya boneka. Tidak heran mereka bahkan tidak menumpahkan darah. Tidak heran mereka menerima perintah dari Dominic tanpa syarat. Tidak heran mereka tepat sasaran. Tidak heran mereka tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Tidak heran Dominic selalu di belakang mereka. Aku bersusah payah hanya untuk menghancurkan boneka. Saat memikirkan hal ini, Cuit merasa kesal. Dominic Lewis, kamu mendapat perhatian aku. Kamu punya sesuatu di lengan bajumu. Aku terkesan. Dia bisa menyimpan 3 boneka dalam daftar ilahi Pravod di bawah kendalinya. Itu membuktikan bahwa tidak ada seorang pun dalam daftar ilahi Pravod yang bisa menjadi tandingannya. Tak seorang pun di levelnya bisa mengalahkannya dalam duel. Aku tidak berpikir prajurit paling berbakat di spiritual domain bisa mengalahkannya. Dia memang mengagumkan. Cuit memiliki tatapan bermasalah dan berpikir. Aku masih memiliki sedikit energi yang tersisa. Haruskah aku mengirim kabar kembali ke keluargaku? Apakah itu akan membawa bencana bagi mereka? Tidak, itu tidak akan. Tidak peduli seberapa kuat Dominic, dia hanya di daftar ilahi Pravoid. Ada 3 boneka, dan aku menghancurkan salah satunya. Jika keluargaku mengirim seseorang dalam daftar ilahi Void ke sini, kita bisa menaklukkan Stardom Realm. Cuit tidak mau mati dengan pembunuh masih di luar sana. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirim pesan kembali ke Blooms. Dominic, kamu punya sesuatu di lengan bajumu. Seumur hidup aku tidak pernah mengagumi siapapun. Bahkan sebelum aku jatuh ke dalam keterpurukan yang mendalam, aku tidak terlalu memikirkan para jenius terkemuka di domain spiritual. Tapi aku harus mengakui bahwa aku terkesan. Kata Cuit lemah. Aku tersanjung. Dominic menanggapi dengan datar. Aku tidak percaya peradaban tingkat 7 belaka bisa membesarkan orang sepertimu. Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk Stardom Realm. Kata Cuit. Itu bukan urusanmu. Kata Dominic. Dominic, bisa kamu ceritakan bagaimana kamu melakukannya? Ada kekuatan yang berspesialisasi dalam keterampilan boneka dan memiliki sejarah panjang dalam domain spiritual, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa yang kamu bisa. Kamu mengendalikan 3 boneka di daftar ilahi Pravoid secara bersamaan dengan kekuatanmu saat ini. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kata Cuit getir sambil menggelengkan kepalanya. Faktanya adalah orang yang dia bunuh dengan mengorbankan nyawanya adalah boneka. Jelas, ia tidak bisa menerimanya. Dia awalnya berencana mati dengan seseorang tapi ternyata salah satu boneka Dominic. Tidak pernah terpikir untuk mengobati bahwa dia akan berakhir seperti ini dalam peradaban tingkat 7 belaka. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Saat dia bangun, dia pikir zamannya akan datang. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan berakhir mati seperti ini. Ia enggan pasrah dengan takdirnya, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Dia bisa menghentikan tahap pertama teknik membakar jiwa, tetapi tahap kedua tidak dapat diubah. Itu masalah waktu sebelum dia meninggal. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Misteri alam semesta yang luas tidak dapat sepenuhnya dieksplorasi oleh manusia. Peradaban tingkat 9 hanyalah setitik kotoran baginya. Mengapa kamu begitu cemas untuk jawaban? Terkadang, yang penting adalah hasilnya, bukan prosesnya. Kata Dominic menangkis pertanyaannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Tidak masalah lagi. Lagi pula, aku sekarat. Sebelum aku mati, aku punya kejutan besar untukmu. Tolong terima itu. Mengobati kata. Setelah mengatakan itu, dia menyunggingkan senyum aneh pada Dominic. Saat berikutnya, api tak terlihat muncul entah dari mana dan membakarnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru seketika.
Swoosh! Ia terbang ke Void. Ketika Cui tersenyum padanya dengan cara itu, Dominic tahu apa yang dia lakukan. Dominic berpikir, dia ingin mengirim pesan. Usaha yang bagus. Dia mengejar cahaya biru itu dengan segera. Setelah beberapa waktu, dia dan kedua kloningnya menyusul cahaya biru. Tepat ketika Dominic akan menghentikan lampu biru, dia berhenti. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan kloningnya melakukan pekerjaan untuknya. Salah satu kloningnya menangkap cahaya biru. Tiba-tiba, cahaya biru berkedip dan menelan klon. Kemudian Dominic merasakan sakit kesemutan dari jiwanya. Klon kehilangan vitalitasnya dan lenyap begitu saja. Dominic tersentak ketakutan. Dia berpikir, itu benar-benar setup. Traktir yang begitu licik. Aku hampir masuk ke dalam perangkapnya. Apakah aku kebal terhadap cahaya biru? Seorang Dominic yang berhati-hati berubah pikiran pada saat-saat terakhir atau akan ada konsekuensi serius. Bahkan jika dia bisa melewati itu, dia akan terluka parah. Setelah mengurus kloningnya, cahaya biru meledak dengan suara keras. Sebuah suara terdengar. Dominic, aku tidak menyangka kamu begitu berhati-hati. Aku masih gagal menyakitimu. Sialan itu. Tapi jangan terlalu senang. Keluargaku akan segera datang. Menurut jarak dari domain spiritual ke Stardom Realm, kamu punya 300 tahun untuk mempersiapkan diri untuk kehadiran mereka atau kamu dapat melarikan diri dari sini. Tapi jika kamu melarikan diri, Stardom Realm akan hancur. Ini akan menjadi reruntuhan dan banyak orang akan mati karena kamu. Kamu akan menjadi pendosa bagi negara dan orang-orang akan mengutuk kamu. Kamu akan hidup di neraka. Hahaha. Pada akhirnya, cahaya biru menyusut hingga seukuran kuku. Ini melewati hambatan spasial dan menghilang di antara ruang dimensi tinggi. Itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa sehingga Dominic bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia bahkan tidak mencoba mencegahnya memasuki penghalang ruang 9 dimensi. Dominic tahu bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalan, jadi dia tidak membuang-buang energinya. Sinyal yang dikirim Cuit bahkan mampu menembus penghalang 9 dimensi. Tidak ada yang bisa Dominic lakukan untuk menghentikannya. Dalam hal kekuatannya, dia paling banyak bisa memasuki ruang 9 dimensi. Dominic bahkan tidak bisa memecahkan penghalang spasial ke dimensi yang lebih tinggi, apalagi mengejarnya. Sayangnya, Dominic menghela napas berat. Dia awalnya berencana untuk mengeluarkan Cuit dengan satu serangan. Tapi semuanya berjalan ke selatan. Dominic merenung. Orang-orang dari peradaban tingkat 9 memiliki terlalu banyak trik mengejutkan. Bahkan sebelum kematian mereka, orang akan jatuh ke dalam perangkap mereka jika mereka melakukan kesalahan. Menurut apa yang Cuit katakan, aku dan Stardom Realm memiliki 300 tahun untuk mempersiapkan invasi keluarga Bloom. Jadi ini adalah perjalanan panjang dari spiritual domain ke Stardom Realm. Kami membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk melakukan perjalanan dari galaksi ke Stardom Realm. Selain itu, sarana peradaban tingkat 9 jauh lebih maju dan cemerlang daripada di alam bintang. Mereka akan jauh lebih cepat dari kita. Artinya, jarak antara Stardom Realm dan spiritual domain setidaknya 5 kali lebih jauh dari jarak antara Stardom Realm dan galaksi. Seberapa jauh dari Stardom Realm ke spiritual domain? Dominic tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang teknologi dan transportasi peradaban tingkat 9, jadi dia tidak bisa mengetahui masalahnya. Dominic menghela napas dan berpikir itu benar-benar sakit kepala. 300 tahun adalah waktu yang lama bagi manusia di bumi. Lagi pula, rata-rata usia harapan hidup manusia di sana antara 150 hingga 200 tahun. Hanya sedikit yang bisa bertahan hidup lebih dari 200 tahun. Tapi 300 tahun hanyalah menjentikkan jari bagi orang-orang di Stardom Realm. Bahkan orang biasa di bagian bawah rantai makanan di Stardom Realm dapat hidup selama ratusan tahun memanfaatkan modifikasi gen. Beberapa orang kaya atau berkuasa tidak kesulitan bertahan hidup ribuan tahun. Bagaimana dia akan menangani invasi keluarga Bloom dalam 300 tahun? Dominic merasakan tekanan besar pada dirinya sendiri. Saat ini, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melawan Blooms. Raja Sage lainnya, termasuk Stellan dan Anes tidak akan membantu. Sangat mungkin keluarga Bloom mengirim anggotanya dalam daftar ilahi Void ke sini untuk mengambil tanah tersebut. Dalam hal ini, Dominic harus mencapai daftar ilahi Void sebelum kedatangan mereka. Dengan bantuan kloningnya, dia bisa menyelamatkan Stardom Realm dari penjajah. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia menghabiskan semua tabungannya di sistem, dia masih membutuhkan lebih banyak untuk mendapatkan poin super kaya yang dia butuhkan untuk membuat terobosan. Tunggu! Sebuah ide tiba-tiba muncul Dominic. Menurut aturan sistem harus terus meningkatkan karena Cui telah mencapai keluarganya dalam domain spiritual peradaban tingkat 9. Itu sama ketika aku berada di bumi. Dominic membuka sistem untuk memeriksanya, dan ternyata dia menebaknya dengan benar. Sistem sedang melakukan upgrade lagi. Bunyinya.
Sistem sedang meningkatkan. Mohon tunggu sebentar. Setelah peningkatan selesai, sistem harus terhubung ke jaringan peradaban tingkat 9, domain spiritual. Tapi sekarang ada pertanyaan lain. Bagaimana cara menghabiskan uang untuk mendapatkan poin super kaya di Stardom Realm? Dominic ingin menuju ke tepi domain spiritual untuk mencapai daftar ilahi vow di sini sebelum kembali. Dia pikir dia bisa sampai di sini sebelum Blooms. Tapi dia tidak akrab dengan Stardom Realm. Ketika dia berada di bumi, dia memiliki pelayan Eric untuk memberitahunya kemana harus pergi. Tapi Tweet dan keempat tetua tertinggi sekta Glasir 7 warna sudah mati. Siapa yang bisa menunjukkan jalannya? Lupakan saja. Dia memutuskan untuk memikirkannya setelah sistem selesai ditingkatkan. Dominic meninggalkan vow dan kembali ke area terlarang sekta Glasir 7 warna. Anes, Stellan, dan yang lainnya masih menunggu di sana. Jomain berdiri di tempatnya, dan Gwen memimpin para senior lainnya untuk berdiri bersamanya setelah pertempuran. Meskipun keduanya belum sering bertemu, mereka rukun. Jomain sudah mencapai alam Sage, dan Gwen adalah pemimpin sekta. Dengan 4 tetua tertinggi selamanya pergi, Jomain dan Gwen hanya 2 pilar sekta Glasir 7 warna sekarang. Saat melihat Dominic, mereka mengerumuninya. Lord Louis! Stellan memanggil, menunjukkan rasa hormatnya dengan membungkuk. Lord Louis! Anes dan petarung Sand King lainnya, juga klik Gwen, mengikuti dari belakang. Semua orang tahu bahwa Dominic akan menguasai Stardom Realm suatu hari nanti. Mereka telah mendengar percakapan antara Dominic dan Tweet Bloom dan mengetahui bahwa Dominic adalah satu-satunya Prevost Divine di Stardom Realm. Yang disebut Tuan itu hanyalah tipu muslihat Dominic. Dominic, Prevost Divine, cukup mahir dalam teknik cloning dan bisa membuat 4 klon dari level yang sama sekaligus. Mereka benar-benar terkejut bodoh dengan informasi itu. Hanya Jomain tetap dalam pendiriannya. Karena dia dan Dominic sama-sama berasal dari bumi, dia merasa bahwa seharusnya tidak ada semua formalitas di antara mereka. Ditambah lagi, Dominic sudah memeluknya dan melihat dada telanjangnya ketika dia membantunya memeriksa lukanya. Ia harus bertanggung jawab untuk itu. Teman-teman, bukan apa-apa. Dominic mengangguk sebagai jawaban. Karena mereka sudah tahu kekuatannya yang sebenarnya, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia harus menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki seorang petarung. Dominic mengerti bahwa sikapnya yang sopan hanya akan membuat orang lain takut. Jadi, dia memutuskan dia hanya akan memasang front dingin. Lord Louis, aku melihat kamu hanya mengejar cahaya biru. Bagaimana hasilnya? Stellan bertanya dengan hati-hati, prihatin. Setelah Tweet belum menyebarkan kata-kata ke domain spiritual, alam Stardom akan hancur. Tidak ada cara bagi Stardom Realm untuk melawan serangan dari peradaban tingkat 9. Stellan, yang selalu menganggap menjaga alam bintang sebagai tanggung jawabnya sendiri, tidak akan pernah mau melihat itu terjadi. Meskipun Prevost Divines melakukan perjalanan sangat cepat, masih butuh Dominic beberapa waktu untuk mengejar Tweet Bloom, yang berarti bahwa pasti ada jarak yang jauh di antara mereka. Stellan dan yang lainnya yang tinggal di sekta Glasir 7 warna tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya dan karena itu tidak mendengar kata-kata terakhir Tweet Bloom. Dominic menggelengkan kepalanya. Hati orang-orang tenggelam. Dominic melanjutkan. Peradaban tingkat 9 memang licik. Tweet Bloom sudah merencanakan semuanya dan aku tidak bisa menghentikannya. Kamu tidak menangkapnya? Stellan bertanya, matanya terbelalak tak percaya. Bukankah itu berarti, tidak lama lagi, keluarga Bloom akan mengirim orang ke Stardom Realm untuk membalas dendam? Lalu apa yang akan terjadi pada Stardom Realm? Apa yang bisa mereka lakukan? Tunggu saja keluarga Bloom menyerang mereka? Semua orang tahu bahwa Dominic membunuh keturunan keluarga Bloom. Stardom Realm tidak akan berakhir baik ketika keluarga Bloom menyerang balik. Semua orang yang hadir terkejut tak bisa berkata-kata dengan berita buruk itu. Anes dan lainnya bahkan berpikir untuk mengemasi barang-barang mereka, meninggalkan Stardom Realm, dan memulai hidup baru di peradaban yang lebih rendah bersama anggota keluarga mereka ketika mereka kembali. Meskipun tidak memiliki sumber daya berlimpah yang dimiliki Stardom Realm, itu jelas lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu untuk dibunuh. Namun, karena terintimidasi oleh kekuatan Dominic yang luar biasa, mereka tidak berani mempertanyakan keputusan Dominic untuk membunuh Tweet Bloom. Mereka hanya bisa mencoba memikirkan rencana cadangan dan berharap yang terbaik. Maaf, aku tidak menyusulnya. Aku sudah mencoba yang terbaik. Kata Dominic meminta maaf. Ia juga tidak ingin itu terjadi, tapi tidak ada cara lain. Sekarang hal itu memang terjadi, seseorang harus bertanggung jawab. Menjadi bimbang tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Tweet Bloom akan menepati janjinya dan tidak pernah masuk ke Stardom Realm lagi. Jadi, Dominic tidak menyesali keputusannya. Jika Tweet Blood bersumpah untuk pergi saat dia memegang pedang, Dominic akan mempercayainya sekali lagi. Namun, dia menarik kembali kata-katanya. Dominic tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap lagi. Dominic, tidak apa-apa.
Kamu sudah mencoba. Cuit belum adalah rubah yang cerdik. Dia pasti akan menarik kembali kata-katanya jika kamu membiarkan dia pergi. Kamu melakukan hal yang benar. Dia pantas untuk mati. Kamu harus membunuhnya untuk menghindari masalah nanti. Jomain menimpali. Setelah menyerap semua kekuatan hidup itu dari batu keabadian, dia sekarang keluar dari bahaya. Meskipun dia masih agak lemah, itu tidak masalah. Ya, Lord Louis. Kami semua mendukungmu. Orang-orang seperti itu akan datang dan menggigit kembali jika kamu memberinya kesempatan lagi. Gwen menambahkan. Lord Louis, kami mendukungmu. Kata senior sekte Glasir 7 warna yang tersisa. Sekarang Anes harus mengatakan sesuatu karena semua orang menunjukkan dukungannya. Mereka melepaskan Cuit sudah menentang cara Dominic melakukan sesuatu. Bagaimana jika Dominic mencoba untuk menyelesaikan skor dengan dia jika dia tidak menunjukkan dukungannya sekarang? Dengan kekuatan Dominic saat ini, tidak akan ada yang bisa selamat jika dia mencoba membunuh mereka. Lord Louis, Cuit belum menipu kita untuk melepaskannya saat itu. Adalah bijaksana jika kamu tidak mendengarkan kami, atau Stardom Realm akan hancur. Bocah itu pasti akan menarik kembali kata-katanya. Terima kasih sudah menunjukkan kesalahan kami. Ucap Anes penuh syukur. Anes benar. Kita harus berterima kasih kepada Lord Louis karena telah menunjukkan kesalahan bodoh kita. Terima kasih, Lord Louis. Mereka membungkuk Dominic serempak. Bukan masalah besar. Lagi pula aku tidak bermaksud meminta saranmu. Aku hanya ingin mengalihkan perhatian Cui Bloom dan membuatnya lengah. Namun, aku tetap tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Orang-orang dari peradaban tingkat 9 memang kuat. Maaf soal itu. Dominic menghela napas. Lord Louis, kamu tidak perlu meminta maaf. Kami adalah orang-orang yang harus meminta maaf. Sebagai anggota Stardom Realm, kami tidak dapat melakukan apapun untuk membantu tanah air kami. Lord Louis, seberapa jauh domain spiritual dari alam bintang? Sekarang Cuit belum sudah mengirimkan sinyal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum keluarga belum tiba di sini? Haruskah kita membuat beberapa persiapan selama waktu ini? Kita tidak bisa hanya menunggu di sini dan menyerah, bukan? Stellan tiba-tiba bertanya. Dominic berbalik untuk melihat Stellan. Tidak heran Stellan dihormati oleh begitu banyak orang. Berbeda dengan Raja Saint lainnya yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, dia sebenarnya mencoba untuk melihat ke alam Stardom. Dominic bisa dengan mudah melihat melalui sandiwara menyedihkan Anes. Anes mencoba mencium Cuit Bloom sehingga dia bisa meminta Cuit untuk mengampuni nyawanya ketika keluarga Bloom kembali untuk membalas dendam. Sekarang, dengan kepergian Cuit, dia mungkin berpikir untuk memulai hidup baru di tempat lain bersama anggota keluarganya. Dominic merasakan tanpa pamrih dalam kata-kata Stellan. Jujur saja, Dominic tidak pernah bisa mengabdikan dirinya pada Stardom Realm seperti yang Stellan lakukan. Dia menghormati Stellan untuk itu. Pemimpin Haynes, ada jarak yang jauh antara spiritual domain dan Stardom Realm. Butuh sekitar 300 tahun sebelum keluarga belum tiba di sini, yang memberi kita 300 tahun untuk melakukan persiapan. Dominic menjawab dengan sopan. Mendengar bahwa keluarga Bloom tidak akan bisa mencapai Stardom Realm sampai 300 tahun lagi, semua orang menghela nafas lega. Ini jauh lebih baik dari yang mereka duga. Mereka berpikir bahwa peradaban tingkat 9 akan sampai di sini dalam 10 tahun. Peradaban tingkat 9 sangat dilebih-lebihkan. Sebenarnya, peradaban tingkat 9 sudah cukup maju. Hanya saja domain spiritual dan Stardom Realm adalah dunia yang terpisah di alam semesta. Dan alam semesta hampir tak berujung. 300 tahun sudah cukup cepat. Selanjutnya, masih butuh beberapa waktu sebelum keluarga Bloom menerima sinyal tersebut. Baik, 300 tahun seharusnya sudah cukup. Kita bisa memanfaatkan periode ini untuk membuat beberapa persiapan yang tepat untuk pembalasan keluarga Bloom. Kata Stellan. Itu benar. Pikirkan semua hal yang bisa kita lakukan selama ini. Juga, Cuit Bloom telah tidak aktif selama lebih dari 1 juta tahun. Pasti ada banyak perubahan dalam domain spiritual juga. Mungkin keluarga Bloom sudah kehilangan pemerintahan mereka dan dimusnahkan untuk selamanya. Tidak ada yang tetap di alam semesta yang luas. Siapa tahu? Gwen meyakinkan mereka. Gwen benar. Jadilah positif. Pesan Cuit Bloom yang dikirim mungkin tidak akan pernah sampai ke domain spiritual. Mungkin dicegat di tengah jalan. Jomain menambahkan. Gwen dan Jomain akhirnya meredakan suasana tegang. Meskipun apa yang mereka sarankan tidak mungkin terjadi, itu tidak sepenuhnya mustahil. Ya, tentu. Tapi kita masih harus melakukan sesuatu. Selanjutnya, aku berencana untuk turun tahta dan membiarkan Stellan mengambil alih posisiku sebagai pemimpin aliansi suci. Kamu akan menguasai Stardom Realm. Jika ada yang berani keberatan dengan keputusanmu, mereka akan melawanku. Dominic berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tidak, Lord Louis. Tolong pikirkan 2 kali. Kamu adalah satu-satunya pemimpin aliansi suci. Aku merasa cukup terhormat hanya untuk mendukungmu.
Stellan menolak. Di masa lalu, dia adalah orang terkuat di alam Stardom, jadi dia merasa berhak menjadi pemimpin. Sekarang, bagaimanapun, Anes lebih kuat darinya, dan Dominic juga melampaui dia. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, anggota hanya akan diyakinkan oleh orang terkuat. Jadi, Dominic harus menjadi pemimpin aliansi suci. Itu juga mengapa Stellan dengan tidak rela menyetujui Anes sebagai pemimpin baru ketika dia dikalahkan oleh Anes. Baru setelah dia bertemu Dominic, dia mencoba mengusir Anes. Pemimpin Haynes, aku merasa aneh saat kamu memanggilku seperti itu. Hanya ketika kamu menjadi pemimpin, kamu dapat menjalankan rencana kamu. Aku di sini untuk membantumu. Lakukan saja apa yang kamu rencanakan. Tapi, Stellan tetap berusaha menolak tawaran Dominic. Dominic menyela sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tidak ada tapi pemimpin Haynes. Lakukan saja seperti yang kamu rencanakan. Aku juga akan meningkatkan kekuatanku dalam isolasi selama 300 tahun ke depan sehingga kita akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menang ketika keluarga belum menyerang balik. Untuk masa depan Stardom Realm, kita harus membuat persiapan masing-masing. Dengan itu, tidak ada alasan bagi Stellan untuk menolak. Seperti yang Dominic katakan, mereka harus memenuhi tugas mereka sendiri. Jika Dominic bisa meningkatkan kekuatannya sedikit lagi dan mencapai daftar ilahi Void, kemungkinan Stardom Realm selamat dari krisis ini akan jauh lebih besar. Karena kamu bilang begitu, Lord Louis, baik-baik saja. Aku akan menerima tawaran baikmu. Lord Louis, jangan khawatir. Aku mengerti kamu harus mengisolasi diri untuk fokus pada budidaya. Hanya pergi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Stellan berjanji dengan sungguh-sungguh. Pemimpin Haynes, aku percaya padamu. Dominic tersenyum. Dia tahu bahwa Dominic adalah satu-satunya secercah harapan yang bisa membantu Stardom Realm mengatasi badai ini. Semua persiapan lainnya sia-sia. Stardom Realm akan dimusnahkan oleh salah satu Divine Pra-Void dari keluarga Bloom. Semua persiapan akan sia-sia jika para top tier tidak bisa diurus. Tentu saja, Dominic tidak tega untuk mengurangi antusiasme Stellan. Mengambil kesempatan ini untuk menyatukan Stardom Realm akan bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Dominic mengalihkan pandangannya ke Anes dan yang lainnya ketika dia dan Stellan mencapai kesepakatan. Apakah membantu pemimpin Haynes? Mengerti? Aku tidak akan membiarkan siapapun lolos dengan mempermainkan di belakangku. Sekarang, Anes dan yang lainnya tidak berani melaksanakan rencana mereka meninggalkan Stardom Realm bersama keluarga mereka. Sama seperti bagaimana Dominic tidak bisa memahami kekuatan sebenarnya dari Void Diviness, mustahil bagi Sage Kings untuk memahami kekuatan Pre-Void Divine. Melarikan diri saat ini akan menjadi pengkhianatan yang tidak terselubung dari Stardom Realm. Jika Dominic tahu tentang rencana mereka sebelum mereka bisa pergi, Dominic mungkin akan membunuh mereka semua. Mereka akan kehilangan nyawa bahkan sebelum keluarga Bloom sampai di sini. Itu akan menjadi risiko yang tidak layak untuk diambil. Tidak ada satupun dari kelimanya yang berani berjudi dengan nyawa di ujung tanduk. Iya nih, Lord Louis. Jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Leader Haynes. Kami bersumpah untuk setia padanya. Jude adalah orang pertama yang menyuarakan dukungannya. Lord Louis, kami adalah anggota Stardom Realm. Kami akan melakukan segala daya kami untuk membantu Leader Haynes. Kita tidak akan pernah bisa mengkhianati tanah air kita. Chochel menambahkan. 3 klik Anes yang tersisa berjanji bahwa mereka pasti akan bekerja sama dengan Stellan dan membantunya membuat semua persiapan yang diperlukan. Bagus kalau begitu. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Stardom Realm memberi kamu tempat berlindung yang aman dan membuat kamu tetap hidup. Aku harap kalian semua akan tegar dan berjuang untuk tanah air kita. Bukannya malah egois dan kabur adalah masalah. Kalau tidak, jangan khawatir, Lord Louis. Kami akan mengikuti pemimpin Haynes dan melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi tanah air kami. Baik, kembali sekarang. Dominic meminta mereka untuk pergi. Selamat tinggal, Lord Louis. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, mereka berlima pergi secepat mungkin. Mereka telah mencoba untuk keluar dari sana sejak lama karena Pre-Void Divine seperti Dominic mengintimidasi mereka. Berada di tempat yang sama dengan Dominic sangat menyiksa bagi Anes, yang memiliki beberapa pertemuan masa lalu yang tidak menyenangkan dengan Dominic sebelumnya. Dia takut Dominic akan secara tidak sengaja membunuhnya ketika Dominic sedang tidak mood. Lagi pula, Dominic baru saja membunuh Pre-Void Divine, Jade Bloom, dari peradaban tingkat 9. Kekuatan ilahi yang Dominic miliki dalam dirinya dapat dengan mudah menghancurkan orang lemah seperti Anes hanya dengan satu pukulan. Anes pergi bersama teman-temannya, meninggalkan Dominic, Jomain, Gwen, dan beberapa senior lain dari sekte Glasir 7 warna di mana mereka berada. Gwen, aku yakin tidak akan ada lagi kasus orang hilang di alam Sage sekarang setelah keempat wanita tua itu keluar dari jalan. Mulai sekarang, kamu akan mengepalai sekte Glasir 7 warna. Semoga kamu bisa mengembalikan kejayaan yang dulu, kata Dominic. Terima kasih, Lord Louis.
Gwen berkata sambil membungkuk Dominic. Dia menyuarakan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya dan bukan karena takut akan kekuatan Dominic. Dia tidak akan pernah menemukan rahasia 4 tetua tertinggi tanpa bantuannya. Apa yang akan terjadi ketika Tweed belum terbangun? Jalan apa yang akan diambil sekte Glasir 7 warna? Banyak pertanyaan yang masih harus dijawab. Terima kasih, Lord Louis. Para senior lain mengikuti langkah Gwen dan membungkuk padanya. Mereka tidak tahu banyak tentang rahasia seperti Gwen. Bertahun-tahun telah berlalu sejak berdirinya sekte Glasir 7 warna. Namun, selain dari 4 tetua tertinggi yang telah mencapai True Sage List, bahkan tidak ada satupun yang bisa mencapai alam Sage. Itu hanya tidak logis. Siapa yang mengira bahwa keempat tetua tertinggi yang secara sembunyi-sembunyi mengikat para Sage itu ke area terlarang dan mengorbankan para Sage untuk memperlakukan Bloom? Senior sekte yang tak terhitung jumlahnya telah berusaha untuk mencapai alam Sage, percaya bahwa ada masa depan yang cerah di depan. Namun, kenyataan menampar wajah mereka dengan keras dan menggorok leher mereka. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka sekarat, mengetahui bahwa seluruh perjuangan hidup mereka digunakan untuk membuka jalan bagi orang lain? Sekarang, kebenaran terungkap, dan keadilan dipulihkan di sekte Glasir 7 warna, semua berkat Dominic. Gwen, jangan seperti ini. Jika memang begitu, seharusnya aku yang berterima kasih. Aku tidak akan datang ke sini hari ini jika bukan karena janji denganmu. Tidak ada yang akan tahu bagaimana keadaannya jika Tweed sepenuhnya menyerap konstitusi tampan dan kembali ke keadaan puncaknya. Ini adalah tindakan heroik bagimu untuk menghentikan ancaman sejak awal. Gwen, Dominic, terima kasih. Jomain juga melangkah maju dan membungkuk kepada mereka, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia pasti sudah dikorbankan sekarang jika bukan karena 2 orang yang berdiri di depannya. Jangan khawatir, Jomain. Aku tidak tahu bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Aku juga tidak tahu apa yang kulakukan. Semua berkat kekuatan luar biasa Lord Louis. Sejujurnya, seandainya aku tahu yang sebenarnya, aku tidak akan membiarkannya mengambil risiko. Untungnya, dia bisa mengatasinya, atau akan ada kekacauan menunggu kita. Gwen menambahkan, hatinya dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Siapa yang mengira bahwa, di daerah terlarang, ada petarung ilahi Bravo dari peradaban tingkat 9 dalam tidurnya? Dia tidak akan pernah memberitahu Dominic jika dia tahu itu sebelumnya. Sementara itu, Gwen juga tercengang dengan kekuatan Dominic yang sesungguhnya. Dia bisa mengingat hari ketika Nona Boyle membawanya kembali. Dominic hanya seorang anak yang baru saja memasuki alam abadi. Dan sekarang, bahkan petarung ilahi Bravoid bukanlah tandingannya. Dia benar-benar orang terpilih yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan Stardom Realm. Masih ada 300 tahun sebelum keluarga Bloom sampai di sini. Gwen tidak khawatir tentang itu, bahkan sedikit pun. Dia memiliki keyakinan dalam Dominic bahwa dia pasti akan menyelamatkan Stardom Realm dari situasi mengerikan apapun yang mungkin terjadi. 300 tahun adalah waktu yang cukup bagi Dominic untuk melewati daftar ilahi Bravoid untuk menjadi petarung sejati di alam ilahi. Dominic adalah penyelamatku, begitu juga Gwen. Aku harus berterima kasih pada kalian berdua, kata Jomain sambil tersenyum. Lord Louis, ayo keluar dari sini dulu. Mengapa kita tidak pergi ke sekte Glasir 7 warna untuk meremajakan diri kita selama beberapa waktu? Pada saat yang sama, Jomain dapat menginformasikan kepada kami tentang pengalamannya di daerah terlarang. Juga, aku sedikit penasaran tentang bagaimana kamu mengetahui bahwa 4 tetua tertinggi berkomplot melawan kamu. Gwen menyarankan. Tentu saja. Mari kita berangkat kalau begitu. Dominic diperbantukan. Wajar saja tidak ada yang keberatan. Kemudian, sekelompok orang itu berangkat ke ruang tamu sekte Glasir 7 warna. Gwen menemukan sebuah ruangan dan duduk bersama dengan Dominic dan Jomain. Kemudian, Jomain mulai memberitahu mereka tentang apa yang terjadi setelah dia memasuki daerah terlarang. Pada awalnya, dia hanya ada di sana melakukan beberapa kultivasi normal. Kemudian, keempat tetua tertinggi melakukan semacam seni terlarang padanya, mengklaim bahwa itu akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, dia mengikuti keempat tetua tertinggi ke kedalaman daerah terlarang ketika kekuatan mereka terkuras, menemukan rahasia mereka, dan akhirnya, mengetahui kebenaran umum dari keempat master. Namun, dia tidak mau menyerahkan nyawanya untuk menjadi persembahan korban. Jadi, mereka mulai berkelahi. Seluruh area terlarang hampir dibalik oleh mereka. Itu membuat Gwen dan yang lainnya khawatir. Satu hal mengarah ke hal lain, dan Tweed terbangun. Kemudian pada saat penting, Dominic tiba dan menyelamatkan hari. Mendengar penuturan Jomain, Dominic dan Gwen akhirnya mengerti mengapa kekuatan Tweed tiba-tiba melonjak. Itu karena keempat petarung True Sage telah mengorbankan kekuatan mereka sendiri sebagai ganti dari itu. Hanya 4 tetua tertinggi yang mampu melakukan hal gila seperti itu hanya untuk membangkitkan Tweed. Apakah mengorbankan kekuatan mereka dan merendahkan diri dari True Sages menjadi Pseudo Sages tidak cukup? Mereka bahkan akan menawarkan nyawa mereka kepada Tweed untuk membantunya pulih.
Apakah Cuit memberikan mantra pada mereka atau sesuatu? Kalau tidak, mengapa mereka mengikutinya begitu membabi buta selama lebih dari 1 juta tahun? Mungkin mereka sudah lama dicuci otaknya. Perlakuan adalah segalanya bagi mereka. Membantunya adalah tujuan mereka hidup, meski itu berarti mengorbankan diri. Faktanya, orang seperti ini adalah yang paling menakutkan karena mereka bahkan bisa menyerahkan nyawa mereka, yang berarti mereka benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Gwen awalnya berasumsi bahwa Jomain telah mendapatkan kekuatan begitu cepat karena dia memiliki bakat yang tiada tara seperti Dominic lakukan. Dia tidak menyangka keempat tetua tertinggi akan melakukan seni terlarang pada Jomain untuk meningkatkan kekuatannya. Sepertinya Dominic masih satu-satunya yang terpilih. Dominic mulai mengatur ulang jalannya ke depan. Rupanya, rencananya untuk menjalani kehidupan tertutup di bumi harus ditunda untuk saat ini. Ketika keluarga Bloom menyerang kembali 300 tahun kemudian, dia akan menjadi garis pertahanan pertama, dan keberhasilan atau kegagalannya akan berhubungan langsung dengan hidup dan mati Stardom Realm. Makanya, dia harus memainkannya dengan hati-hati. Masalahnya, tidak ada yang tahu orang seperti apa yang akan dikirim keluarga Bloom. Orang-orang dalam daftar ilahi Void atau daftar ilahi primordial. Ketidakpastian mengingatkan Dominic. Dia harus melakukan segala cara untuk mempersiapkan serangan Cuit. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan menetapkan sekte Glasir 7 Warna sebagai markas dan membawa Wenat dan yang lainnya ke sini. Tempat ini aman dan kondusif untuk berkultivasi sekarang. Darla akan senang tinggal dan tumbuh di sini. Gwen, bisakah aku membawa Wenat dan Darla ke sini? Dominic bertanya. Tentu saja. Tentu saja. Lord Louis, jangan khawatir. Aku akan membimbing mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka berdua mencapai alam abadi. Gwen berseru riang. Jika memungkinkan, dia ingin Dominic membawa semua orang untuk menetap di sekte Glasir 7 Warna. Dengan cara ini, Dominic secara alami akan tinggal di sini bersama mereka. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya Divine Prey Void di Stardom Realm. Jika dia tinggal di sini, sekte Glasir 7 Warna pasti akan menjadi tanah suci alam bintang. Bagus sekali. Aku akan menjemput mereka nanti. Terima kasih, Gwen, kata Dominic. Ini bukan apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Gwen berseri-seri. Oh, hal lain. Gwen, tolong jangan panggil aku Lord Louis lagi. Kedengarannya begitu jauh. Panggil saja aku Dominic. Dia menambahkan. Oke, tidak masalah. Gwen merenung sejenak sebelum memberinya jawaban yang positif. Dominic yang dia kenal bukanlah tipe orang yang peduli dengan gelar. Memanggilnya Lord Louis memang agak berlebihan. Dominic meninggalkan benua 7 Warna menuju benua legendaris, tempat Wenat dan yang lainnya tinggal, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gwen dan Jomain. Dia secara singkat memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di sekte Glasir 7 Warna. Namun, agar tidak membuat khawatir semua orang, Dominic menghilangkan fakta bahwa Cuit belum berasal dari peradaban tingkat 9 dan bahwa keluarga Bloom mungkin akan kembali menyerang mereka 300 tahun kemudian. Dia hanya mengatakan bahwa Cuit Bloom dan 4 tetua tertinggi bukan dari alam bintang, yang menyebabkan ledakan jeritan meletus. Jadi, mereka semua adalah mantan anggota sekte Glasir 7 Warna tetapi keempat tetua tertinggi bukan dari alam bintang. Juga, ternyata semua sage yang dibudidayakan oleh sekte selama bertahun-tahun telah dikorbankan untuk memperlakukan Bloom oleh keempatnya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka berusaha keras untuk melatih Darla karena mereka bermaksud menggunakannya sebagai persembahan terakhir untuk Cuya setelah dia mencapai alam sage. Lihatlah semua kejahatan keji yang telah mereka lakukan. 4 ular berbisa ganas itu. Semua orang merasa kasihan pada sage yang dikorbankan untuk Cuit Bloom. Mereka telah berkomitmen tubuh dan jiwa mereka untuk berjuang untuk sekte. Namun, mereka dibunuh secara brutal untuk tujuan kotor seperti itu. Setelah mendengar bahwa 4 tetua tertinggi dari peradaban asing telah meninggal, ekspresi Darla menjadi agak rumit. Berita ini membuatnya sedikit emosi. Bagaimanapun, dia dibesarkan oleh mereka. Mengetahui bahwa tuannya melatihnya hanya untuk menawarkan dia untuk Cuit Bloom, satu-satunya jejak rasa bersalah dalam Jomain menghilang. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Dominic juga berbagi rencananya untuk menunda waktu kembali ke bumi. Wenat dan kelompok tampaknya tidak keberatan. Tidak masalah, mereka akan mengikuti Dominic kemanapun dia pergi. Kemudian, Dominic, bersama dengan yang lainnya, menuju ke sekte Glasir 7 Warna bersama-sama. Setelah semuanya beres, Dominic siap untuk kembali ke bumi sekali lagi. Dia ingin membawa beberapa produk berteknologi tinggi dari alam bintang ke bumi, terutama obat genetik yang dapat meningkatkan semangat seseorang untuk mempercepat perkembangannya. Dia tidak ingin kembali ke bumi 300 tahun kemudian dan menemukan bahwa semuanya telah berubah. Manusia tidak pernah bisa hidup selama 300 tahun. Itu akan bertentangan dengan hukum alam. Jika dia tidak mengirim sesuatu yang dapat memodifikasi gen dan memperpanjang umur manusia, semua orang yang dia kenal akan menjadi tumpukan tulang setelah 300 tahun.
Dominic tidak ingin itu terjadi. Dia harus membantu penduduk bumi. Sekarang dia memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa hanya duduk dan menonton? Itu tidak seperti itu akan memakan waktu lama. Dominic akan melakukan perjalanan melalui ruang 9 dimensi untuk kembali, yang jauh lebih cepat daripada ruang 3 dimensi yang dia ikuti Darla ketika dia pertama kali datang ke sini. Dominic meminta Daniel beberapa obat genetik. Treasure Commercial House bisa memberinya barang tingkat rendah sebanyak yang dia inginkan. Meskipun Daniel sedikit penasaran dengan permintaan Dominic yang tiba-tiba, dia tidak akan pernah mempertanyakannya. Dia hanya harus mengikuti perintah Dominic. Tidak perlu bertanya. Karena Dominic telah memberitahu beberapa orang yang hadir untuk tidak mengoceh tentang hal itu, insiden yang terjadi di sekte Glasir 7 warna masih cukup banyak rahasia. Tidak ada yang berani menyebarkan berita tanpa izin Dominic. Sampai sekarang, Daniel masih belum tahu bahwa Dominic sudah menjadi satu-satunya petarung Prevo Divine di Stardom Realm. Dengan segala sesuatunya siap, Dominic mengurung diri di kamarnya. Ia menghirup napas dalam-dalam. Sistem telah berhasil ditingkatkan. Dia akan masuk ke sistem dan melihat bagaimana mendapatkan lebih banyak poin super kaya untuk meningkatkan kekuatannya. Ini tidak hanya terkait dengan naik turunnya Stardom Realm tetapi juga untuk keselamatan Dominic sendiri. Notifikasi panjang muncul ketika dia membuka panel. Peningkatan sistem selesai. Kamu sekarang dapat terhubung ke peradaban tingkat 9 dari domain spiritual. Ini seharusnya peningkatan sistem terakhir. Namun, masih dapat menjalani peningkatan akhir sesuai aturan. Untuk melakukannya, pemilik harus mengumpulkan 3 harta abadi kuno yang tersebar di alam semesta, yaitu kapak pembelah langit, palu guntur, dan busur heliosentris. Kamu sudah memiliki Sander Hama? Sekarang, selama kamu menemukan Sky Splitting Axe dan Heliocentric Bow, peningkatan sistem pamungkas dapat diaktifkan. Misteri alam semesta akan ditetapkan ketika peningkatan akhir tercapai. Tolong tetap di sini. Dominic menatap pemberitahuan itu dan melamun. Sepertinya level 9 adalah batasnya. Tidak akan ada peningkatan lagi. Adapun fakta bahwa dia harus mengumpulkan 3 harta abadi kuno untuk melakukan peningkatan akhir, sistem sudah memberitahunya tentang hal ini selama pelelangan di Treasure Commercial House. Sekarang, Dominic sangat penasaran. Apa sebenarnya misteri alam semesta? Tepatnya seberapa besar alam semesta? Dan bagaimana bentuknya? Apa yang ada di luar itu? Dominic mengguncang pikiran ini ke belakang pikirannya. Aku akan fokus melewati krisis dulu. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan pembaruan pamungkas. Terlebih lagi, alam semesta praktis tak terbatas. Menemukan Sander Hama adalah keberuntungan murni. Di mana dia akan menemukan kapak pembelah langit dan busur heliosentris? Itu bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Hanya tidak realistis. Dan Dominic tidak berencana untuk mencapai mimpi yang tidak realistis. Tidak apa-apa meskipun dia tidak dapat menemukan mereka. Deskripsi terbaru Dominic muncul di antarmuka sistem. Pemilik Dominic Lewis. Saldo, 10,00,00,00,00,0 Void Coins. Konstitusi, level 10 pada daftar Raja Sage 100 poin super kaya dapat digunakan untuk meningkatkan. Vitalitas, level 10 pada daftar Raja Sage 100 poin super kaya dapat digunakan untuk meningkatkan. Efektivitas tempur, daftar ilahi Pravoid. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, smashing pump penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional selesai. Poin super kaya, 0. Teknik khusus, teknik cloning level 3. Dominic membaca dengan teliti uraiannya. Sepertinya tidak banyak perubahan kecuali pembaruan mata uang dan saldo. Svoicoin mungkin adalah mata uang virtual dalam peradaban level 9, domain spiritual. Saat Dominic merenungkan hal ini, pemberitahuan baru muncul di antarmuka. Itu adalah deskripsi panjang lainnya. Peradaban spiritual domain tingkat 9 telah mendirikan dunia maya yang sangat besar yang disebut kandang roh. Selama kamu dapat terhubung ke jaringan di domain spiritual, kamu dapat menggunakan peralatan khusus untuk mentransfer vitalitas kamu jiwa ke dalam kandang roh. Di dunia kandang roh, semua orang bisa hidup, belajar, dan bertarung seperti di dunia nyata. Spirit Cage juga sangat menarik bagi semua ras. Begitu mereka memasuki kandang roh, vitalitas mereka jiwa akan tumbuh dengan cepat. Seperti yang kita semua tahu, vitalitas jiwa adalah hal yang paling sulit untuk ditingkatkan. Spirit Cage awalnya dirancang untuk meningkatkan vitalitas seseorang jiwa. Secara bertahap menjadi semakin baik karena fitur-fiturnya terus dioptimalkan. Sekarang, kandang roh sudah menjadi dunia terbesar kedua bagi orang-orang domain spiritual. Tak terhitung banyaknya orang yang telah mengakar di dalamnya agar para anggota keluarga mereka mengembangkan vitalitas jiwa mereka, sehingga lebih banyak lagi orang yang menginginkan kedudukan di kandang roh. Apakah kamu ingin memasuki kandang roh? Sistem meninggalkan Dominic dengan 2 pilihan. Ya dan tidak. Dominic sedikit bingung dengan deskripsi. Kandang roh itu? Dunia virtual dari peradaban tingkat 9 dari domain spiritual? Mentransfer vitalitas ke kandang roh untuk hidup, belajar, dan bertarung?
Kedengarannya seperti halusinasi spiritual. Dominic telah mengalami halusinasi spiritual berkali-kali sebelumnya. Di sana, ia memiliki hubungan duniawi dengan Darla. Halusinasinya begitu jelas bahkan ia tidak bisa membedakan apakah ia berada di dunia nyata atau tidak saat pertama kali ia dipaksa masuk ke sana. Dan sekarang, ada seseorang yang benar-benar membangun dunia maya yang begitu besar. Peradaban tingkat 9 memang mengesankan. Peradaban tingkat 7 dari alam bintang bahkan tidak akan pernah memikirkan itu. Juga, menurut deskripsi, vitalitas seseorang akan tumbuh dengan cepat selama berada di kandang roh. Akan ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan selat dalam jumlah terbatas. Itu adalah vitalitas yang mereka bicarakan. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa di tahap akhir kultivasi, semakin kuat, semakin berguna vitalitas seseorang. Hal-hal yang dapat meningkatkan vitalitas seseorang sangat langka. Tak terhitung orang bahkan akan memperjuangkannya ketika muncul. Kandang roh pasti akan menjadi properti panas. Tidak heran ia telah menjadi dunia domain spiritual terbesar kedua. Mengatakan tidak pada kesempatan berharga seperti itu akan menjadi hal bodoh. Rasa geli berkilau di mata Dominic. Karena orang bisa hidup, belajar, dan bertarung seperti yang mereka lakukan di dunia nyata. Apakah itu berarti bahwa dia juga bisa mendapatkan Void Chain dan poin super kaya di kandang roh? Jika dia bisa, itu akan menjadi kabar baik bagi Dominic karena dia bisa dengan mudah mentransfer vitalitasnya ke kandang roh di alam Stardom untuk mendapatkan poin super kaya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dia tidak perlu pergi jauh-jauh ke domain spiritual untuk mencapai itu. Sangat ideal jika dia bisa mencapai tutup level sebelum keluarga Blue melancarkan serangan mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan menjadi ancaman. Dominic menahan kegembiraannya dan mengklik ya. Dia ingin masuk dan melihat apakah hipotesisnya ternyata benar, yang terkait dengan serangkaian tindakan berikut. Di detik dia mengkliknya, dunia seperti berputar dan dia merasa seperti melayang di udara. Untuk sesaat, ia tidak bisa melihat apa-apa. Beberapa saat kemudian, Dominic membuka matanya ketika ia akhirnya merasa kakinya menyentuh tanah. Mulut berdarah yang mengeluarkan bau anyir, mencoba menggigitnya bahkan sebelum Dominic bisa bereaksi. Dominic menutup hidungnya, menghindari serangan, dan kemudian meluncurkan pukulan ke kepala raksasa. Benturan itu membuatnya terbang. Ia berguling menjauh, menjatuhkan beberapa pohon lebat yang dilewatinya. Baru setelah itu Dominic tahu apa itu. Itu adalah ular piton sepanjang 30 kaki. Hal itu tidak seharusnya ada. Kepala ular piton telah dihancurkan oleh pukulan Dominic, darah mengalir dari mulutnya. Itu tergeletak di sana tak bergerak. Kekuatan seseorang di kandang roh sesuai dengan vitalitas seseorang di dunia nyata, yang berarti bahwa semakin kuat vitalitas seseorang di dunia nyata, semakin kuat seseorang setelah seseorang memasuki kandang roh. Vitalitas Dominic tak tertandingi di dunia nyata dengan bantuan sistem. Karena itu, dia cukup kuat di kandang roh. Melihat ular piton mati di depannya, Dominic mengangkat tinjunya tanpa berkata-kata. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu sekarang, tetapi ular piton itu mati dengan mudah. Agar adil, itu terlihat cukup mengintimidasi. Tubuhnya dibalut sisik berwarna putih perak dan memiliki 2 buah tanduk yang panjangnya hampir 5 cm. Itu tampak seperti makhluk mitos. Namun, itu sangat rapuh. Kurasa tampilannya yang menakutkan hanyalah sebuah fasad saja. Dominic tidak tahu bahwa ini bukan hanya ular piton biasa. Setelah transformasinya selesai, ia akan berubah menjadi naga laut. Meskipun belum menjadi naga sungguhan, ia masih cukup kuat untuk menguasai wilayah ini. Sebelumnya, ia berpikir bahwa Dominic akan menjadi tangkapan yang mudah. Daging manusia bermanfaat bagi pertumbuhannya. Sudah beberapa kali merasakan rasa manis itu sebelumnya. Namun, kali ini, keserakahannya bertentangan dengan penghakiman dan menyebabkan kematiannya. Dominic menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya dari ular piton, memeriksa sekelilingnya. Dia tampaknya berada di hutan purba. Di sekitarnya berdiri pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, ini adalah kandang roh, ya? Pikirnya dalam hati. Ia mencubit punggung tangan kirinya dan memelintirnya dengan keras. Aduh! Rasa sakit membuat Dominic terkesiap. Itu sangat nyata. Dia mendekati ular piton yang mati dan menyentuh sisiknya yang putih perak, dengan santai merobek sepotong sebelum melemparkannya pergi. Skala itu terbang keluar seperti anak panah berwarna putih perak, memotong beberapa pohon lebat dan masih terus melaju. Akhirnya, ia menancapkan dirinya ke batang pohon yang lebarnya setidaknya 15 kaki. Skala itu halus dan begitu sangat tajam. Dilihat dari kekuatan destruktifnya, pemiliknya seharusnya tidak lebih lemah dari itu. Tapi kenapa ular piton itu sendiri sangat rapuh? Dominic merenung untuk beberapa waktu, tapi masih tidak bisa memahaminya. Lupakan saja. Harus pergi dari sini sekarang. Dominic menyingkirkan pikiran itu dari pikirannya. Prioritasnya adalah pergi ke pusat kota dan memeriksa apakah dia bisa berdagang. Dengan lompatan, Dominic lenyap ke kedalaman hutan.
Sekelompok 5 atau 6 orang berjalan dengan hati-hati tidak lama setelah Dominic pergi. Hei, 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 ada sesuatu yang aneh. Mengapa begitu dingin tulang tenang di sini? Apakah kita berada di wilayah binatang Overlord? Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati dengan suara gemetar. Non, omong kosong. Aku pernah ke sini sebelumnya. Tidak ada binatang Overlord, hanya beberapa orang lemah yang payah. Jawab ketua kelompok itu. Namun, sepertinya dia tidak mempercayai ucapannya sendiri. Bro, kamu tidak akan membuat kita terbunuh, kan? Aku tidak ingin mati. Aku di sini hanya untuk mengambil beberapa arbel untuk memperkuat vitalitasku. Dengan cara ini, peluang aku untuk sukses akan sedikit lebih tinggi ketika aku mencapai terobosan. Jangan konyol. Kita bersama-sama dalam hal ini. Ingat, kita semua ingin mendapatkan beberapa barang bagus di sini, oke? Tempat-tempat yang aman dijarah bersih. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari sana. Tempat ini adalah pilihan terakhir kami. Nasib baik datang dari bahaya. Mengerti? Aku mengerti. Tapi tetap saja, aku tidak ingin mati. Tidak ada yang mau mati. Mereka mengobrol sambil melewatinya dengan hati-hati. Apa ini? Di depan mereka, lapangan bersih dan tanah bermandikan cahaya matahari. Kelompok itu disiagakan. Dengan lapisan dedaunan yang begitu tebal, sangat aneh melihat sinar matahari mengalir di hutan purba yang begitu lebat. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada alasan untuk itu. Mereka awalnya berencana mengambil rute lain. Tapi rasa penasaran mereka menguasai mereka. Mereka perlahan mendekati lapangan terbuka dan benar-benar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Tempat itu berantakan. Beberapa pohon yang menjulang tinggi telah roboh. Yang lebih mengejutkan mereka adalah makhluk raksasa itu tergeletak tak bergerak di tanah. Ada darah yang keluar dari mulut kepalanya yang gepeng. Ternyata, trauma di kepalanya adalah penyebab kematiannya. Apa itu? Seorang pria dari kelompok itu tergagap, kehilangan kata-kata. Bukankah ini binatang Overlord legendaris, Raja Naga Perak? Seorang pria yang sedikit lebih berani bertanya dengan suara bergetar. Raja Naga Perak adalah binatang Overlord yang terkenal. Binatang yang kuat adalah harta itu sendiri. Menurut daftar hadiah, itu bernilai 10 miliar Void Coin. 10 miliar. Paling banyak, tim pengumpul ramuan sementara seperti mereka hanya bisa mendapatkan beberapa ratus ribu Void Coin sebulan jika mereka beruntung. Tentu saja, ada juga orang yang disukai oleh keberuntungan. Dalam kasus yang jarang terjadi, mereka mungkin hanya menemukan ramuan berharga bernilai ratusan juta dan menjadi kaya dalam semalam. Tapi sekarang, berbaring di depan mereka adalah sesuatu yang bernilai 10 miliar Void Coin. Dilihat dari tempat kejadian, kelompok itu dapat mengetahui bahwa pertempuran besar mungkin terjadi belum lama ini, dan Raja Naga Perak kalah. Mereka hanya tidak tahu binatang buas macam apa yang membunuh Raja Naga Perak. Karena jika itu dibunuh oleh seseorang, mengapa orang ini tidak mengambilnya? Siapa yang bisa menahan godaan 10 miliar Void Coin? Tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bersenang-senang, bukan? Namun, sebenarnya Dominic bahkan tidak tahu nilai benda itu. Bagaimanapun, dia baru di kandang roh. Kemudian lagi, dia tidak akan mengambilnya bahkan jika dia tahu nilainya. 10 miliar bukan apa-apa baginya. Membawa benda itu terlalu merepotkan. Memang benar. Itu adalah Raja Naga Perak. Ketua rombongan menjawab dengan suara gemetar. Namanya Leonard Webb, yang terkuat di antara kelompok. Kita akan menjadi kaya. Itu adalah 10 miliar Void Coin tergeletak di depan kita. Yang harus kita lakukan adalah mendapatkannya di luar sana dan mengambil hadiah. Maka, kita tidak perlu bekerja selama sisa hidup kita. Anggota kelompok lain berseru. Begitu dia selesai berbicara, wajah semua orang berbinar. Benar. Jika mereka membawa Raja Naga Perak keluar dari hutan, seluruh biaya hidup mereka akan ditanggung. Mereka tidak perlu mengumpulkan arbel atau mempertaruhkan nyawa mereka lagi. Leonard memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah saat dia berkata, "Sebaiknya kita bertindak cepat. Ayo ambil dan pergi. Pertempuran baru saja terjadi di sini. Tubuhnya masih hangat. Mungkin binatang yang membunuhnya masih berkeliaran di dekatnya. Jika kembali, kita semua mati." Perkataannya membuat semua orang takut. Binatang buas yang cukup kuat untuk membunuh Raja Naga Perak ada di dekatnya. Pikiran itu membuat mereka merinding. Membunuh mereka akan sangat mudah bagi binatang Overlord. Iya nih, Leonard memang benar. Ayo kita pergi dari sini. Anggota kelompok lainnya setuju. Dengan gemetar, keenamnya dengan hati-hati mendekati mayat Raja Naga Perak. Raja Naga Perak masih menimbulkan ketakutan di hati mereka meskipun sudah mati. Leonard berjongkok di dekat mayat itu dan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam darah. Rasa dingin kembali menyelimutinya. Darah itu masih hangat. Dia meninggal baru-baru ini.
Naluri bertahan hidupnya menyuruhnya untuk berbalik dan melarikan diri. Tetapi ketika dia memikirkan semua uang yang menunggunya, dia memaksakan diri untuk menghilangkan keinginan itu. Nasib baik datang dari bahaya. Dia mungkin tidak akan pernah menemukan kesempatan seperti ini lagi. Jika dia kabur hari ini, dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Keenamnya membawa Raja Naga Perak yang tewas dan pergi dengan cepat. Meskipun mereka bukan tandingan Raja Naga Perak yang masih hidup, mereka masih bisa membawanya jika hanya mayatnya. Bagaimanapun, orang-orang yang berani menjelajah ke kedalaman hutan purba sama sekali tidak lemah. Dominic masih tidak menyadari bahwa ular piton yang baru saja dia bunuh adalah binatang Overlord. Untuk saat ini, ia perlu sampai ke pusat kota. Dia mungkin menggunakan vitalitasnya untuk menjelajahi lingkungan di dunia nyata. Tapi di sini di kandang roh, semua orang dalam bentuk vitalitas mereka. Karena itu, solusi lamanya tidak akan berhasil. Ia harus mencarinya sendiri. Sejujurnya, itu agak merepotkan tanpa bantuan vitalitas. Di dunia nyata, Dominic bisa menjelajahi sekelilingnya dan menemukan pusat kota dengan cepat menggunakan vitalitasnya yang kuat. Namun sekarang, dia hanya bisa berlarian tanpa tujuan di hutan seperti ayam tanpa kepala. Dominic berharap dia bisa terbang langsung ke langit. Namun, dia menemukan bahwa begitu dia mencapai ketinggian tertentu, sepertinya ada kekuatan yang menghentikannya untuk naik lebih tinggi. Itu mungkin salah satu aturan di kandang roh. Karena tidak punya pilihan, Dominic melanjutkan pencarian. Dia menuju ke arah tertentu untuk waktu yang cukup lama dan merasa ada yang tidak beres. Dia berpikir bahwa jika dia mengikuti satu arah, dia akan berhasil keluar dari hutan dalam waktu singkat. Namun, dia telah berlarian di hutan untuk apa yang terasa seperti selamanya. Dominic menyadari bahwa dia bisa menuju ke arah yang salah. Jadi, dia berbalik dan kembali ke jalan dia datang. Tetapi ketika dia sampai di tempat dia pertama kali mendarat di kandang roh, dia menemukan bahwa tubuh ular piton telah hilang. Dia memeriksa sekeliling dan menemukan beberapa jejak kaki yang jelas-jelas manusia. Dominic sangat gembira. Seseorang pernah ke sini sebelumnya. Mereka pasti menyeret ular piton yang mati pergi karena ada juga jejak darah di tanah. Dia bisa mengikuti jejak kaki keluar dari hutan. Ia menenangkan dirinya dan mengikuti jejak. Sedangkan rombongan beranggotakan 6 orang yang telah membawa kabur Raja Naga Perak, sudah sampai di tepi hutan. Keluar dari hutan, sedikit jalan terus, mereka akan segera sampai di kota terdekat. Tapi sekarang, hanya ada satu orang yang tersisa dalam kelompok 6 orang. Itu adalah Lennart. Dia menyeret ekor Raja Naga Perak dan berjalan dengan susah payah dengan lelah. Benar-benar kelelahan. Namun, ada senyum cerah di wajahnya. Tak lama lagi, dia akan menjadi pahlawan pemuja yang telah membunuh Raja Naga Perak. Setelah dia menjual orang besar itu, dia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya di dunia nyata dan kandang roh. Dan wanita akan datang mengejarnya. Memikirkan hal itu, senyum di wajahnya semakin mengembang. Kembali ke hutan, Lennart membunuh 5 anggota kelompok lainnya agar dia bisa menjaga Raja Naga Perak untuk dirinya sendiri. Ketika datang ke hati nurani versus keuntungan pribadi, ia memilih yang terakhir. Orang akan selalu memilih yang terakhir. Jika tidak, itu mungkin karena manfaatnya tidak cukup menggoda. Meskipun mereka berenam berkumpul belum lama ini, mereka telah melalui ujian hidup dan mati. Siapa yang mengira bahwa persahabatan yang ditempa oleh kesulitan bersama akan hancur oleh kemungkinan berbagi kekayaan satu sama lain? Apa twist dari plot? Tidak lama setelah dia mengikuti jejak, Dominic melihat sesuatu yang aneh di jalan di depan. Ia mendekat untuk melihat lebih dekat. Ada 2 tubuh manusia di tanah dan ada tanda-tanda bahwa telah terjadi pergulatan. Dia mencari di sekitar dan menemukan 3 mayat lagi di rerumputan terdekat. Total ada 5 tubuh manusia. Mereka berlima memiliki raut wajah yang tidak pasrah. Dominic memeriksa tubuh mereka untuk mencari penyebab kematian dan memutuskan kematian mereka sebagai pembunuhan. Tidak terlalu mengejutkan melihat mayat di sini di hutan belantara. Namun, Dominic bingung. Orang-orang ini juga pasti telah memindahkan vitalitas mereka dari dunia nyata ke kandang roh, bukan? Jika mereka dalam bentuk vitalitas mereka, mengapa tubuh mereka tidak menghilang setelah mereka mati? Apa yang akan terjadi pada diri mereka di dunia nyata jika mereka mati dalam kandang roh? Apakah mereka akan bangun? Atau mereka akan terjebak dalam koma selamanya? Vitalitas seseorang juga jiwa seseorang. Di dunia nyata, orang tanpa jiwa hanya menyerupai sekam kosong. Sebuah gemetar melewati Dominic. Jika tidak ada perbedaan antara dunia nyata dan kandang roh, bukankah itu berarti orang yang mati di sini juga akan berhenti hidup di dunia nyata? Dilihat dari tempat kejadian, asumsi Dominic sepertinya sangat mungkin. Meningkatkan vitalitas seseorang di kandang roh ditempa dengan bahaya besar. Jika seseorang mati di kandang roh, seseorang juga mati di dunia nyata. Seseorang tidak akan pernah bisa hidup tanpa jiwa. Tentu saja, ini mungkin hanya ada di kepala Dominic. Namun, dia berpikir bahwa asumsi itu sebagian besar benar. Jika tidak
Tidak akan ada penjelasan logis untuk fenomena orang dalam bentuk vitalitas mereka tidak menghilang setelah mereka meninggal. Pertanyaan lain melintas di benak Dominic. Bagaimana dia bisa kembali ke dunia nyata? Jika dia terjebak di kandang roh, tubuh fisiknya tidak akan pernah bangun. Dia buru-buru memeriksa sistem dan lega melihat sistem itu masih berfungsi. Hal-hal dari peradaban dewa memang mengagumkan. Sistem masih bisa bekerja di kandang roh. Dominic siap mencari jalan keluar dari kandang roh ketika dia melihat tombol keluar di beranda. Dia mengkliknya tanpa ragu. Detik berikutnya, dia dilanda pusing yang familiar, dan semuanya menjadi hitam. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke tubuh fisiknya. Dominic menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi padanya barusan benar-benar tidak percaya. Baguslah ia masih bisa kembali ke dunia nyata. Tapi kenapa kelima orang itu tidak memilih untuk kembali ke dunia nyata ketika mereka tahu mereka akan mati? Apakah ada juga beberapa batasan untuk itu? Dominic menggelengkan kepalanya. Sepertinya masih banyak yang tidak diketahui di kandang roh sehingga dia harus mencari tahu sendiri. Siapa yang tahu? Mungkin mati di kandang roh tidak berarti apa-apa di dunia nyata. Karena dia tidak memiliki alamat di dunia nyata saat ini, Dominic memasuki kandang roh melalui sistem sekali lagi. Dia kembali ke tempat yang sama di mana dia pergi, kecuali bahwa tidak ada mulut berdarah yang mencoba melahapnya kali ini. Dia lalu terus mengikuti jejak itu. Sementara itu, sebagai kota yang paling dekat dengan Endless Forest, Wishyr dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Setiap hari, para petualang datang ke Wishyr untuk meremajakan diri mereka sebelum memasuki hutan tak berujung untuk mencoba keberuntungan mereka. Ada juga yang kembali dari hutan untuk menjual harta langka yang mereka bawa kembali dari usaha itu. Beberapa akan memilih untuk memasuki hutan tanpa akhir lagi, sementara yang lain akan memilih jalan keluar yang lebih mudah, yaitu pergi dan memulai hidup baru setelah mereka mendapatkan semua uang itu. Bahkan, Wishyr seperti stasiun transit. Para pedagang berkumpul di sana untuk menyediakan makanan, akomodasi, dan barang-barang lainnya bagi para petualang. Hari ini, peristiwa besar mengguncang semua orang di Wishyr. Seseorang membawa kembali tubuh Raja Naga Perak dari hutan tak berujung. Itu adalah binatang Overlord, Raja Naga Perak. 10 miliar Svoid Coin dalam daftar hadiah. 10 miliar. Para petualang yang berjuang di dasar piramida akan menjadi gila karena hal ini. Jika mereka bahkan memiliki 100 juta, mereka tidak akan pernah mengambil risiko pergi ke hutan tak berujung. Mereka akan menikmati hidup mereka di tempat lain. Sekarang ada 10 miliar. Orang yang membawanya kembali bernama Leonard Webb, bukan siapa-siapa di dunia ini. Orang-orang belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tapi sekarang, pria ini membuat kagum semua petualang dengan satu prestasi brilian. Dia datang ke mata publik dengan keras. Menurut Leonard, dia dan timnya pergi ke hutan tak berujung untuk mencoba keberuntungan mereka dan menemukan pertempuran besar antara Raja Naga Perak dan binatang Overlord lainnya. Adegan itu tak terlukiskan menghancurkan dunia. Tim tidak berani mendekat, jadi mereka menunggu. Pada akhirnya, Raja Naga Perak terluka parah dan melarikan diri. Nasib baik datang dari bahaya besar. Leonard dan timnya mau tidak mau mengikuti diam-diam di belakangnya. Mereka mengamati sebentar sebelum memastikan bahwa Raja Naga Perak mengalami luka parah. Jadi, mereka memutuskan untuk menjatuhkan binatang itu bersama-sama. Jika mereka berhasil, mereka tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup mereka. Setelah perjuangan yang kejam, Raja Naga Perak meninggal. Namun, rekan satu tim Leonard tidak berhasil melewati pertempuran sengit itu. Mereka membayar mahal pada akhirnya. Itu cerita yang cukup meyakinkan. Mereka tidak akan pernah bisa membunuh Raja Naga Perak jika tidak terluka parah. Lagi pula, jika orang seperti Leonard mampu membunuh Raja Naga Perak, toh mungkin tidak akan bernilai sebanyak itu. Sementara itu, semua orang iri dengan nasib baiknya. Dia satu-satunya yang tersisa di tim. Bukankah itu berarti dia harus menyimpan 10 miliar Svoid Coin untuk dirinya sendiri? Memikirkannya saja membuat mata seseorang menjadi hijau karena iri. Namun, Leonard mengatakan bahwa tidak mungkin membunuh Raja Naga Perak tanpa bantuan rekan satu timnya. Oleh karena itu, dia mengklaim bahwa dia akan berbagi uang dengan keluarga rekan satu timnya yang mati setelah dia menjual Raja Naga Perak. Itu akan dianggap sebagai tindakan belasungkawa yang tulus. Klaim Leonard yang benar membuatnya dihormati oleh para petualang Wishyr. Mulai sekarang, Leonard akan menjadi petualang terkenal baik di Endless Forest maupun Wishyr. Tidak peduli cara apa yang dia gunakan, selama dia membawa kembali Raja Naga Perak, dia memenuhi syarat untuk disembah di kalangan petualang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Raja Naga Perak sudah mati ketika pasukan Leonard menemukannya. Juga, untuk menjaga karunia Raja Naga Perak mungkin membawa semua untuk dirinya sendiri, Leonard membunuh semua rekan satu timnya. Dia benar-benar kejam. Mengikuti jejak-jejak keberangkatan Leonard dari Endless Forest, Dominic segera tiba di luar Wishyr. Sepanjang perjalanan, Dominic tidak menemui satu orang pun. Selama waktu normal, pasti akan ada banyak petualang di dekat tepi hutan tak berujung. Namun,
Terinspirasi oleh pembunuhan Lennart terhadap Silver Dragon King, semua petualang itu telah kembali ke Wishir. Bagaimanapun, Silver Dragon King adalah binatang daftar overlord di hutan tak berujung. Dan ini adalah kesempatan sekali dalam satu generasi untuk melihatnya secara langsung. Nama kota itu terukir di tembok kota. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk ke kota. Bahkan tidak ada gerbang, hanya ada lorong besar. Dominic memasuki Wishir dan menemukan bahwa kota itu tidak sehidup seperti yang dia bayangkan. Bangunan di kota ini agak retro, bukan bangunan bertingkat tinggi yang terbuat dari beton bertulang. Jalanan cukup bersih dan rapi. Jalanan hampir kosong dan tidak ada pedagang yang menjajakan dagangannya. Setelah berjalan beberapa saat, Dominic mendengar suara-suara dan keributan tidak jauh dari sana. Sepertinya semua orang di Wishir telah berkumpul di sana. Saat itu, seorang pria parubaya berjalan menuju Dominic. Dominic menghentikan pria itu dan bertanya dengan sopan. "Permisi, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi di sana? Apa kamu baru saja kembali dari hutan tak berujung?" Pria parubaya itu bertanya. Ya, benar. Karena aku baru tiba di Wishir, aku tidak tahu apa yang terjadi," jawab Dominic. Dia menduga hutan tak berujung yang disebutkan oleh pria parubaya itu adalah hutan purba yang dia keluar. "Tidak heran kamu tidak tahu acara besar di Wishir. Seseorang membunuh Raja Naga Perak, binatang overlord list di hutan tak berujung. Sekarang mayat Raja Naga Perak telah dibawa kembali ke Wishir, dan semua orang ingin melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, Silver Dragon King adalah binatang super ganas senilai 10 miliar coins void dalam daftar buronan. Sekarang, beberapa keluarga mengajukan penawaran di pelelangan dalam upaya untuk membeli mayatnya," kata pria parubaya itu. Setelah mendengar itu, Dominic mengingat ular piton yang dia bunuh di hutan. Dominic bertanya-tanya, apakah ular piton itu yang disebut Raja Naga Perak apakah begitu mudah bagi binatang daftar overlord untuk dibunuh? Merasa bingung, Dominic memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. "Terima kasih banyak untuk mencerahkan saya," kata Dominic penuh syukur. "Ini adalah kesenangan." Pria parubaya itu berbalik dan menunjuk ke alun-alun di depan, berkata, "Mayat Raja Naga Perak ditempatkan di alun-alun di depan. Raja Naga Perak panjangnya hampir 200 kaki dan terlihat sangat menakutkan. Jika kamu ingin melihatnya, sebaiknya kamu segera ke sana. Setelah mayat Raja Naga Perak dijual, mayat itu akan segera dibawa pergi." "Baik. Anyhow, terima kasih banyak. Selamat tinggal," Dominic katakan. Dengan kata-kata itu, Dominic menuju alun-alun di depan. Dominic dari kata-kata pria parubaya bahwa ular piton yang dia bunuh adalah Raja Naga Perak. Dia tidak menyangka ular piton itu akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Dominic berpikir, Spirit World adalah dunia maya yang diciptakan oleh spiritual domain, bukan? Mengapa orang-orang di sini tampaknya tidak memiliki banyak pengalaman? Mengapa semua hal lebih dari ular piton belaka? Namun, Dominic tidak tahu bahwa peradaban tingkat 9 hanya lebih luar biasa dalam teknologi dan efektivitas tempur. Ada juga orang-orang di bagian bawah masyarakat di peradaban tingkat 9. Tidak semua orang di sana lebih menonjol daripada mereka yang berasal dari peradaban inferior. Sama seperti di bumi, meskipun ada perbedaan dunia dalam kekuatan antara beberapa negara kecil dan dua kekaisaran, mereka semua memiliki orang-orang di bagian bawah masyarakat yang berjuang untuk bertahan hidup. Fenomena ini juga bisa ditemukan di Galaxy dan Stardom Realm. Namun, Dominic hanya mengalami kehidupan di bagian bawah masyarakat di bumi. Setelah dia mendapatkan sistem, semua orang yang dia temui di Galaxy dan Stardom Realm berasal dari keluarga atau sekte yang kuat. Tepat ketika Dominic telah mencapai Galaxy, dia telah bertemu Yolanda, putri ke-9 Galaxy Empire. Dan ketika dia mencapai Stardom Realm, dia langsung mengikuti Darla ke Seven Colored Glaze Sack. Bahkan kemudian, ketika dia meninggalkan Seven Colored Glaze Sack, dia bertemu dengan beberapa keluarga kuat seperti keluarga Strickland. Selain itu, kekuatan Dominic telah berkembang pesat sepanjang jalan. Hanya butuh waktu sedikit lebih lama untuk menjadi Raja Sage. Oleh karena itu, pada kenyataannya, Dominic tidak tahu banyak tentang peradaban lain di luar bumi, terutama tentang orang-orang di bawah masyarakat. Faktanya, mereka yang berkelana ke hutan tak berujung, serta mereka yang tinggal di Wishir, semuanya adalah orang-orang di dasar masyarakat di domain spiritual. Orang-orang itu memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak bisa dibandingkan dengan kalangan atas yang tinggal di kota utama dunia Spirit. Itu sangat berbeda dari apa yang Dominic bayangkan. Ada juga banyak orang di bawah masyarakat berjuang di ambang kematian setiap hari di peradaban tingkat 9. Tentu saja, ada juga orang yang cukup luar biasa dan berkuasa dengan status sosial yang tinggi di peradaban tingkat 9. Tapi jumlahnya hanya terbatas. Sebagian besar orang di peradaban tingkat 9 berjuang untuk bertahan hidup. Ketika Dominic sampai di alun-alun, dia melihat bahwa alun-alun itu penuh sesak dengan orang. Untungnya, Dominic relatif tinggi dan menggunakan tinggi badannya untuk keuntungannya. Dia bisa melihat platform tinggi di depan. Ada mayat ular piton besar berwarna putih keperakan yang tergeletak di platform tinggi.
Di sekitar mayat ular piton, ada 5 atau 6 orang berpakaian rapi yang mengamatinya, dan bahkan menyentuhnya dengan tangan mereka dari waktu ke waktu. Dominic mengenali ular piton di platform tinggi sebagai salah satu yang dia bunuh di hutan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di platform tinggi berkata, "Raja Naga Perak baru saja terbunuh, dan tubuhnya utuh. Aku akan menawarkan 12 miliar Void Coin untuk tubuhnya. Apa pendapatmu tentang tawaranku, Tuan Webb?" Kata-kata pria tua itu menghasilkan napas takjub. Mereka yang berkelana ke hutan tak berujung hampir semua adalah orang-orang di bagian bawah masyarakat, yang hanya mencoba peruntungan di sana. Oleh karena itu, mereka belum pernah melihat 10 juta Void Coin, apalagi 12 miliar Void Coin. Jika seseorang memiliki 12 miliar Void Coin, dia dapat menjalani kehidupan yang sangat nyaman baik di dunia nyata maupun di dunia spirit. Kemudian, kerumunan memandang iri pada seorang pria parubaya di platform tinggi. Pria parubaya itu tidak lain adalah Leonard Webb, pria yang telah membawa Silver Dragon King kembali dari Endless Forest. "Oh Tuan Reed, aku pasti mau menjualnya padamu. Tapi ada begitu banyak orang di sini hari ini. Aku hanya gorengan kecil dan aku tidak berani menyinggung siapapun di sini. Oleh karena itu, aku akan menjual Silver Dragon King kepada penawar tertinggi," kata Leonard sambil tersenyum. Leonard telah mengunjungi banyak tempat untuk mencari petualangan dan dia telah menghadapi segala macam situasi hidup atau mati. Untungnya, dia selamat setiap saat. Leonard tidak pernah menyangka bahwa ia bisa disukai oleh keberuntungan suatu hari nanti. Padahal, sebelum Leonard bertemu dengan tubuh Silver Dragon King, ia hanya sebentar berada di Endless Forest. Sekarang Leonard bahkan sudah mulai memikirkan bagaimana cara menghabiskan 12 miliar Void Coin itu. Jelas, Leonard tidak mungkin membagikan 12 miliar Void Coin itu kepada keluarga rekan satu timnya yang sudah meninggal. Bagaimanapun, dialah yang telah membunuh semua rekan satu timnya, dalam upaya untuk memonopoli uang dari penjualan tubuh Raja Naga Perak. Baru saja Leonard selesai berbicara, seorang pria parubaya berkata, "Aku akan memberimu tawaran 12,5 miliar Void Coin." Harga penawaran tubuh Raja Naga Perak naik tajam 500 juta, yang merupakan angka astronomi bagi orang-orang di bagian bawah masyarakat. Tetapi bagi beberapa keluarga kaya dan berpengaruh, itu hanya setetes dalam ember. "Tidakkah menurutmu kamu terlalu pelit, Rufus? Ini adalah tubuh Raja Naga Perak yang utuh. Setiap bagian tubuhnya dapat digunakan untuk memperkuat jiwa seseorang. Jadi, aku akan membuat penawaran 13,5 miliar untuk tubuhnya." Seorang wanita parubaya yang cantik membalas tawarannya. Meskipun wanita parubaya itu sedikit lebih rendah dari Darla dalam penampilan, dia benar-benar bersusah payah untuk memperpintar dirinya sendiri. Wanita parubaya itu mengenakan gaun ketat yang cantik, yang menguraikan sosoknya yang baik. Semua petualang pria benar-benar tergila-gila padanya. "Itu bukan urusanmu, Lacey," balas pria parubaya bernama Rufus Dawson dengan marah. "Tuan Webb mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Silver Dragon King yang terluka dan membawa tubuhnya kembali. Apalagi semua rekan timnya kehilangan nyawa dalam pertarungan dengan Silver Dragon King. Jadi, bagaimana kamu bisa begitu pelit, Rufus?" Wanita parubaya bernama Lacey Powell itu berkata. Karena itu, Lacey menoleh untuk melihat Leonard dan mengedipkan mata padanya. Leonard tersentak dan langsung ereksi. Leonard mengutuk dalam hati. "Sial!" Rufus berkata dengan gigi terkatup. "Hentikan usahamu menggoda, Lacey. Itu akan membuat orang lain memandang rendah kamu." Sejujurnya, Rufus tidak bisa menahan diri untuk menjadi mangsa pesona Lacey saat dia menatapnya. Tapi Lacey cukup berbahaya. Jika tidak, Rufus akan meminta Lacey menikah dengannya bahkan jika dia harus memaksanya. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," kata Lacey polos. Ekspresi wajah Lacey memberi kesan bahwa dia lembut dan perlu dilindungi. Jika para petualang pria itu tidak tahu bahwa Lacey sangat kuat, mereka akan menyerbu platform tinggi untuk melindunginya. Lagi pula, apa yang diinginkan para petualang pria itu adalah uang dan kecantikan. "Aku akan memberikan penawaran sebesar 15 miliar, kata pria tua lain di platform tinggi. Begitu orang tua itu selesai berbicara, alun-alun menjadi gempar. Harga penawaran tubuh Raja Naga Perak naik tajam menjadi 15 miliar Void Coin. Berdasarkan tren saat ini, harga transaksi akhir kemungkinan akan melebihi 20 miliar Void Coin. Leonard mati-matian melawan keinginan untuk tertawa sepenuh hati. Sekarang Leonard bahkan rela menghabiskan 5 miliar Void Coin hanya untuk mendapatkan ciuman dari Lacey. Lagi pula, Lacey memang memiliki pesona yang luar biasa. Sebenarnya, Leonard adalah pria bejat dan memiliki sedikit perlawanan terhadap kecantikan. Dan dia telah menghabiskan hampir semua uang yang dia peroleh selama bertahun-tahun untuk wanita. Saat pelelangan berlanjut, harga penawaran tubuh Raja Naga Perak terus meningkat. Namun harga penawaran tidak lagi naik setajam. Lagi pula, uang tidak tumbuh di pohon. Jika harga jual suatu barang melebihi nilai aslinya,
keluarga kaya dan berpengaruh juga akan memikirkan dengan cermat apakah barang itu layak. Melihat tubuh Silver Dragon King di platform tinggi, Dominic benar-benar ingin menawar untuk itu. Dominic hampir yakin sekarang bahwa uang dapat dihabiskan untuk hal-hal di dunia spirit, dan 10 miliar Void Coin setara dengan 100 poin super kaya. Dominic berpikir, jika aku menghabiskan 20 miliar Void Coin untuk membeli tubuh Raja Naga Perak, aku bisa mendapatkan 200 poin super kaya. Lalu aku bisa menggunakan 200 poin super kaya ini untuk menjadi Void Divine. Saat keluarga belum datang untuk melakukan pembalasan terhadapku 300 tahun kemudian, aku mungkin sudah mencapai puncak alam ilahi. Saat itu, aku akan membunuh mereka semua. Tapi setelah dipikir-pikir, Dominic akhirnya menahan diri dari berpartisipasi dalam lelang. Lagi pula, dia baru di sana, jadi dia pikir sebaiknya dia tidak menonjolkan diri dan mencari tahu tata letak dan aturan dunia spirit terlebih dahulu. Selama dia bisa menghabiskan Void Coin di dunia spirit, dalam 300 tahun ke depan, dia bisa melakukan banyak hal untuk mendapatkan poin super kaya untuk meningkatkan dirinya. Segera, harga penawaran tubuh Raja Naga Perak naik menjadi 18,8 miliar Void Coin, yang membuat Lennart bersuka cita dalam hati. Lennart berpikir dalam hati, harga penawaran tubuh Raja Naga Perak akan naik menjadi 20 miliar Void Coin. Jadi apa yang harus kulakukan dengan semua uang itu? Bagaimana kalau membeli beberapa rumah di kota utama dan berganti pacar setiap hari? Betapa bahagianya hidup yang akan kunikmati. Untungnya aku membunuh semua rekan timku di Endless Forest. Jika mereka masih hidup, aku hanya bisa mendapatkan kurang dari 10 miliar Void Coin. Aku akan memberikan penawaran sebesar 19 miliar. Kata Lacey dengan gigi terkatup. Jelas, ini adalah harga tertinggi yang bisa dia tawarkan untuk tubuh Raja Naga Perak. Meskipun tubuh Raja Naga Perak yang utuh sepenuhnya memang berharga, nilai aslinya jauh kurang dari 19 miliar Void Coin. Keluarga Powell memang berkantong tebal. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Para penawar berkata satu demi satu. Aku... Rufus berhenti dan menatap Lacey dengan seringai licik, melanjutkan. Aku akan memberikan penawaran sebesar 19,5 miliar. Jika kamu menaikkan tawaranmu, aku akan menyerah. Kamu... Lacey menatap Rufus dengan marah. Rufus tahu jelas bahwa Lacey bertekad untuk mendapatkan tubuh Silver Dragon King, jadi dia sengaja menaikkan tawarannya. Apa kamu akan menaikkan tawaranmu, Lacey? Aku akan menjadi pemilik terakhir tubuh Raja Naga Perak jika kamu akan menyerah. Desak Rufus sambil tersenyum. Baiklah, Rufus, aku akan membuatmu membayar apa yang kamu lakukan hari ini. Lacey berkata dengan gigi terkatup. Hanya karena kamu gagal mendapatkan tubuh Raja Naga Perak, kamu akan memainkan trik kotor padaku? Terus terang, kamu bukan tandinganku dalam hal bermain trik kotor. Cibir Rufus. Setelah jeda dia berkata, karena Lacey tidak mau menaikkan tawarannya, tolong umumkan pemilik terakhir tubuh Silver Dragon King, Tuan Webb. Lennart tidak menyangka harga penawaran tubuh Silver Dragon King akan mengambil 19,5 miliar Void Coin, yang cukup baginya untuk hidup dalam pangkuan kemewahan. Oleh karena itu, Lennart cukup puas dengan harga penawaran saat ini dan ingin mengakhiri pelelangan secepat mungkin. Namun, saat Lennart akan mengumumkan hasilnya, Lacey memotong. Aku akan memberikan penawaran sebesar 19,8 miliar. 19,8 miliar. Keluarga Powell memang berkantong tebal. Kamu adalah pemilik terakhir Silver Dragon King. Rufus tertawa. Pada akhirnya, Lacey menghabiskan 19,8 miliar Void Coin untuk membeli tubuh Silver Dragon King yang utuh sepenuhnya. Saat pelelangan berakhir, Dominic berpikir, jika aku tidak punya uang suatu hari nanti, aku bisa pergi ke hutan tak berujung untuk berburu beberapa binatang Overlord List, dan kemudian aku bisa menghasilkan banyak uang, bukan? Tapi sekarang aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan dengan uang aku. Jadi aku akan melupakan tentang menghasilkan uang untuk saat ini. Setelah Lacey, wanita menawan itu, menawarkan 19,8 miliar Void Coin untuk tubuh Raja Naga Perak yang utuh, pelelangan berakhir. Biasanya, hadiah yang ditawarkan untuk tubuh binatang Overlord List sekitar 10 miliar Void Coin. Jika tubuh binatang Overlord List agak rusak, hadiah yang ditawarkan untuk itu bahkan bisa dikurangi. Namun, tubuh Raja Naga Perak cukup utuh kecuali sedikit mengeluarkan darah. Semua keluarga terkemuka itu berpikir, sungguh luar biasa bahwa Raja Naga Perak tidak mengalami trauma dalam pertarungan, selain kehilangan salah satu sisiknya. Raja Naga Perak tewas karena pukulan telak di kepalanya. Tapi apakah Lennart dan rekan satu timnya benar-benar mampu membunuh Raja Naga Perak yang terluka parah? Sejujurnya, hampir tidak ada yang percaya bahwa Silver Dragon King dibunuh oleh Lennart dan rekan satu timnya. Ketika Lennart ditanya detailnya, dia hanya mengatakan bahwa dia dan rekan satu timnya hanya menonton dari kejauhan saat Silver Dragon King bertarung melawan binatang Overlord List lainnya,
dan pada saat mereka menemukan Silver Dragon King yang melarikan diri, yang terakhir sudah diambang kematian. Akhirnya, setelah perjuangan sengit, dia dan rekan satu timnya telah membunuh Raja Naga Prak. Sangat mudah untuk melubangi pernyataan Lennart, tetapi yang lain tidak melanjutkan masalah ini. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa tubuh Silver Dragon King memang telah dibawa kembali oleh Lennart. Anyway, mengenai kebenaran, mungkin hanya Lennart dan rekan satu timnya yang tahu cerita sebenarnya. Namun, tidak ada satupun rekan tim Lennart yang selamat. Setelah Silver Dragon King dibawa pergi oleh keluarga Powell, kerumunan di alun-alun bubar. Dominic mulai berjalan-jalan di sekitar Wishir. Dia memutuskan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia spiritual sebelum mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dominic pergi ke semua tempat yang ramai di Wishir. Sambil berusaha keras untuk menangkap apa yang dikatakan orang lain, Dominic mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia sesekali memotong dan mengajukan pertanyaan ketika yang lain sedang berbincang. Karena Dominic sangat rendah hati terhadap orang-orang itu, hampir semuanya menjawabnya dengan sabar. Setengah hari kemudian, Dominic memiliki pemahaman dasar tentang dunia rohani. Seperti domain spiritual, Svoitcoin adalah mata uang yang digunakan di dunia spiritual, yang membuat Dominic sangat gembira. Ini berarti dia bisa mendapatkan poin super kaya untuk meningkatkan dirinya di dunia spiritual, daripada harus menunggu sampai dia mencapai domain spiritual. Faktanya, dunia spiritual dan domain spiritual hampir sama, meskipun yang pertama hanyalah dunia virtual yang terdiri dari roh. Sebagai perbandingan, panca indera jiwa lebih peka. Artinya ketika seseorang terluka di dunia spiritual, dia akan merasakan lebih banyak rasa sakit daripada di kehidupan nyata. Tentu saja, kesenangan seseorang juga akan sedikit diperbesar di dunia spiritual. Selain itu, seseorang dapat meningkatkan vitalitasnya dalam dunia spiritual. Oleh karena itu, dunia spiritual telah menjadi dunia terbesar kedua untuk kegiatan yang dihasilkan oleh umat manusia. Wishir adalah kota di dekat perbatasan Endless Forest. Pada awalnya, Wishir hanyalah sebuah desa kecil. Namun, dengan semakin banyaknya orang yang pergi ke hutan tak berujung untuk petualangan mereka, desa kecil itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kota. Hampir semua orang yang tinggal di Wishir adalah mereka yang berada di bawah masyarakat, itulah yang disebut petualang. Mereka berkelana ke hutan tak berujung setiap hari, berharap menemukan beberapa benda berharga untuk meningkatkan vitalitas mereka sendiri, atau untuk menghasilkan uang besar. Namun, hanya ada sedikit orang beruntung seperti Lennart. Kebanyakan dari petualang itu tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga di hutan tak berujung. Setelah mengetahui bahwa Wishir adalah tempat di mana orang-orang di bawah masyarakat mengejar kegiatan mereka, Dominic tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sana lagi. 20 miliar Svoitcoin hanya bisa membantu Dominic menjadi Void Divine. Namun, hampir tidak mungkin untuk membuat kesepakatan 20 miliar Svoitcoin di Wishir. Sekarang Dominic mengetahui bahwa Svoitcoin digunakan sebagai mata uang dunia spiritual, dia tidak lagi puas menjadi Void Divine. Berjalan menyusuri jalan, Dominic berpikir. Daftar ilahi primordial, atau bahkan daftar ilahi puncak mungkin bukan titik akhir. Tiba-tiba, Dominic mendengar seorang pria berteriak. Sekarang lihat di sini, guys! Untuk mengawal barang ke Chaneng, kita membutuhkan banyak penjaga keamanan. Semakin kuat kamu, semakin tinggi pahala kamu. Setelah kamu dipekerjakan, kamu akan mendapatkan setengah dari hadiah kamu sekaligus. Jangan lewatkan kesempatan. Datang ke sini dan mendaftar. Seperti yang kalian semua tahu, ada banyak keindahan di Chaneng. Pada saat kamu sampai di sana, kamu bisa mendapatkan pacar yang cantik. Memiringkan kepalanya ke arah suara, Dominic kembali ke alun-alun. Di platform tinggi di depan, seorang pemuda berusia 30-an berteriak keras, ingin menyewa beberapa petualang untuk mengawal beberapa barang ke Chaneng. Dominic pernah mendengar tentang Chaneng, yang merupakan kota tingkat ketiga yang paling dekat dengan Wishir. Chaneng jauh lebih makmur daripada Wishir, yang hanyalah kota 18 tingkat. Jangan bercanda. Setelah aku dipekerjakan, aku akan mendapatkan setengah dari hadiahku sekaligus. Jika demikian, hitung aku masuk. Aku hanya akan ke Chaneng untuk menangani beberapa urusan. Aku juga. Hitung aku masuk. Aku juga. Hitung aku masuk. Para petualang di alun-alun berkerumun mengelilingi platform tinggi, berbicara satu demi satu. Mengawal barang adalah salah satu cara para petualang itu menghasilkan uang. Bagi para petualang yang tidak mau menjelajah ke hutan tanpa akhir, mereka akan memilih cara yang relatif aman untuk menghasilkan uang. Ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan, semua orang pasti akan berebut untuk itu. Apalagi kali ini sang majikan berjanji akan membayar setengah di depan, yang sangat jarang terjadi. Itu menunjukkan bahwa majikannya cukup murah hati. Oleh karena itu, majikan pasti akan menawarkan pembayaran yang baik. Tenang, dong, teman-teman. Jangan mendorong. Kami membutuhkan sejumlah besar penjaga keamanan saat ini, dan majikan cukup murah hati. Aku dapat menjamin bahwa kamu akan dibayar dengan baik, kata pemuda itu.
Dengan kata-kata itu, pemuda itu mengatur para petualang untuk mendaftar di 4 tempat pendaftaran. Tentu saja, para petualang yang mendaftar harus melewati cek sebelum dipekerjakan. Petualang terkenal tidak akan dipekerjakan. Bagaimanapun, karakter adalah kepentingan yang berdaulat. Selain itu, kekuatan seorang petualang juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Melihat situs pendaftaran yang ramai, Dominic gatal untuk mencobanya. Dominic berpikir, mengapa tidak bergabung dengan para petualang ini dan pergi ke Channing bersama mereka? Channing jauh lebih besar dan lebih makmur dari Wishir. Jadi, meskipun aku menghabiskan banyak uang sekaligus pergi ke sana, aku tidak akan menjadi pusat perhatian. Selain itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar lebih banyak tentang Channing dalam perjalanan ke sana. Para petualang ini sering bepergian ke sana kemari antara Wishir dan Channing. Jadi, mereka seharusnya tahu banyak tentang Channing. Saat memikirkan hal itu, Dominic berjalan untuk bergabung dengan antrian. Melihat Dominic mengantri untuk mendaftar, para petualang di sekelilingnya menatapnya dengan penasaran sejenak. Lagi pula, Dominic tidak terlihat seperti petualang sama sekali, tapi lebih seperti orang kaya yang sedang berkeliling Wishir. Segera giliran Dominic. Seorang wanita muda menundukkan kepalanya dan bertanya sambil mencatat informasi para pelamar. Siapa namamu? Dominic Lewis. Dominic menjawab dengan jujur. Setelah mendengarnya, wanita itu mengangkat kepalanya, dan jantungnya berdegup kencang saat melihat pemuda tinggi di depannya. Dia berpikir, dia tampan secara sensasional. Di antara Wishir dan Channing, sekelompok orang sedang melangkah maju. Dunia Spirit adalah dunia retro, tanpa alat transportasi berteknologi tinggi di dunia nyata. Orang harus melakukan perjalanan dengan cara yang paling primitif, berjalan. Hewan yang menarik kereta itu disebut kuda. Itu lembut, kuat, dan cepat. Setelah dijinakkan, itu akan sangat patuh. Dominic ada di salah satunya. Dia tampan dan berkuasa, jadi dia lulus ujian dengan mudah. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dan dia muncul seperti orang biasa. Kereta itu sangat luas sehingga bisa menampung 7 atau 8 orang tanpa berdesakan. Bahkan cukup besar untuk orang berbaring. 3 atau 4 orang petualang saling mengobrol aktif. Dominic salah satunya. Sepertinya majikan benar-benar murah hati dan berkuasa. Kereta kuda yang begitu mewah dan luas dengan hanya kami berdelapan yang duduk di dalamnya. Selama misi pengawalan sebelumnya, gerbong itu sangat ramai sehingga tidak ada ruang untuk tidur. Kata seorang pria paruh baya berusia 40 en. Pria lain berusia 30 en bersandar dan menjawab. Benar, kelompok ini besar juga, dengan puluhan kereta kuda. Ya, sudah lama sekali aku tidak menerima misi dengan lingkungan yang nyaman. Aku ingin tahu apa yang kita kawal. Ada begitu banyak orang. Tidak masalah selama kita dibayar. Ini tidak begitu jauh, dan kita tidak mungkin bertemu dengan beberapa kecelakaan. Hanya memiliki istirahat yang baik, guys. Kita akan sampai setelah tidur. Teman-teman, ini pertama kalinya aku pergi ke Channing. Bisakah kamu ceritakan tentang beberapa tempat menyenangkan di sana? Dominic menimpali. Bro, kamu harus menjadi tuan muda dari keluarga kaya. Mengapa kamu datang ke sini untuk menjadi seorang petualang? Katakan apa yang kamu suka. Aku bisa mengajakmu berkeliling saat kita tiba di Channing. Jawab pria paruh baya berusia 40 en itu sambil tersenyum. Semua orang penasaran dengan Dominic, seorang petualang yang terlihat seperti tuan muda. Bro, aku menyelinap ke dunia spiritual. Keluarga aku mengatakan kepada aku bahwa itu sangat berbahaya, dan mereka tidak membiarkan aku masuk tapi aku ingin melihat seperti apa rasanya. Dominic berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun penampilannya memang menipu pemuda tampan dan cerah berusia 20 tahunan. Tidak heran, kamu menyelinap masuk. Dunia spiritual memang berbahaya, tetapi pada saat yang sama, kesempatan datang bersamaan dengan bahaya. Itulah mengapa begitu banyak orang ingin datang ke sini dan mencobanya. Teman-teman, tolong beritahu aku sesuatu tentang dunia spiritual. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan semua hadiah yang aku dapatkan dari misi pengawalan ini. Bagaimana dengan itu? Dominic bertanya, berpura-pura penuh antisipasi jawaban mereka. Mata semua orang berbinar, dan bahkan beberapa orang yang berbaring sebelumnya duduk. Tidak ada yang akan menolak untuk mendapatkan uang. Dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan misi ini demi uang juga. Ya, bro, kita sudah berpetualang di dunia spiritual selama bertahun-tahun. Aku tahu sesuatu tentang tempat ini yang bisa aku bagi denganmu. Aku mendengarkan semua. Terima kasih. Kemudian, mereka mulai bercerita tentang dunia spiritual, Channing, dan beberapa kota di sekitarnya. Dominic mendengarkan pria itu dengan seksama. Dugaannya benar, bahwa jika orang-orang di dunia nyata datang ke dunia spiritual melalui peralatan khusus dan mati di sana, mereka tidak akan pernah bangun di dunia nyata. Dan orang-orang yang datang ke dunia spiritual tidak dapat pergi sesuka hati kecuali mereka pergi ke kota tingkat ketiga atau lebih tinggi dan kemudian pergi dengan bantuan beberapa peralatan khusus.
Itu juga menjelaskan mengapa orang-orang itu tidak meninggalkan dunia spiritual pada saat-saat terakhir, yang mayatnya Dominic temui ketika dia akan meninggalkan hutan tak berujung. Pada saat yang sama, itu mengungkapkan manfaat dari sistem, karena dapat membantu Dominic meninggalkan tempat ini kapan saja. Jadi, sistem tidak tunduk pada aturan dunia roh. Tentu saja, orang bisa sangat diuntungkan dengan mengambil risiko sebesar itu untuk memasuki dunia spiritual. Dalam dunia spirit, orang dapat meningkatkan vitalitas mereka dengan memakan binatang buas, mengambil elixir, atau bahkan bernapas, hanya pada kecepatan yang berbeda. Semakin kuat beast, semakin bermanfaat untuk peningkatan vitalitas. Dan peningkatan vitalitas sangat membantu digunakan untuk budidaya di dunia nyata. Begitu vitalitas menjadi lebih kuat, orang-orang di dunia nyata dapat meningkat hanya melalui pengobatan meskipun mereka kurang kuat. Itulah mengapa semua orang bergegas ke dunia spirit. Sebenarnya, Dominic tahu sesuatu tentang dunia spiritual, tetapi tidak banyak. Setelah mendengar apa yang dikatakan beberapa petualang lain, dia tahu lebih banyak tentang itu. Dia akan tinggal di Chaneng sampai dia berubah dari Prevo Divine menjadi Vo Divine dan kemudian pergi ke kota tingkat kedua atau pertama yang lebih makmur dan lebih besar atau bahkan pergi ke kota utama untuk menghasilkan kekayaan. Di dalam sebuah kereta kuda, yang terlihat normal tetapi di dalamnya sangat mewah, Lacey, yang telah membeli Raja Naga Perak, duduk di dalam. Selain dia, ada dua anak muda lainnya, satu laki-laki dan satu perempuan. Bibi Lacey, mengapa kita mengundang begitu banyak petualang yang tidak berguna? Mereka sangat lemah sehingga mereka sama sekali tidak bisa melindungi kita jika kita dalam bahaya, kata pemuda itu. Lacey tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menatap wanita muda itu dan berkata, "Ketenangan, jawab pertanyaannya." Serenity kemudian berkata, "Ya, Bibi Lacey. Aku merasa mereka bisa menarik perhatian orang. Aku menduga bahwa Raja Naga Perak telah dibawa oleh dua tetua kembali melalui jalan lain. Kami mengambil cara ini untuk menarik perhatian orang." Lacey mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ken, apa kamu mendengarnya? Itu jawaban yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa hanya melihat hal-hal dari penampilan luar mereka. Tubuh Raja Naga Perak sangat penting bagi keluarga Powell. Kita harus memastikan bahwa itu akan diambil kembali dengan sukses. Jika tidak, mengapa kita membelinya dengan harga tinggi? Bibi Lacey, kurasa tak ada yang berani melawan keluarga Powell. Ini semua agak tidak perlu." Pemuda itu masih agak tidak yakin. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Powell dan pewaris. Tentu saja, ia tidak bisa membiarkan seorang wanita mencuri perhatiannya meskipun wanita itu berbakat. "Ken, kamu baik tapi sangat sombong. Kamu akan sangat menderita karena kekuranganmu." Lacey menggelengkan kepalanya dan menegurnya. "Tapi itu benar. Keluarga Powell begitu kuat di Chaneng. Siapa yang akan menyerang kita?" Ken berkata, "Apakah orang lain akan melakukan itu atau tidak? Kita harus sepenuhnya siap. Ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku pikir keluarga Dawson akan melakukan sesuatu kali ini. Jadi, aku berubah pikiran. Keluarga Dawson? Mereka tidak akan berani menyerang kita." Kent masih tidak percaya. "Kamu, ya?" Lacey menghela napas. Ada jalan panjang dan terjal antara Wilshire dan Chaneng yang dibangun di tengah gunung dan dikelilingi oleh tebing. Jalan diblokir tiba-tiba ketika keluarga Powell sudah setengah jalan. Sebuah batu raksasa dengan berat lebih dari 100 ton bertengger di tengah jalan dan tampaknya telah jatuh dari langit. Kereta kuda pertama berhenti di depan batu besar. Begitu juga dengan yang lainnya. Lacey, yang sedang beristirahat di kereta mewah, membuka matanya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Ken, Serenity, lihatlah apa yang terjadi." "Ya, Bibi Lacey." Kemudian mereka keluar dan berjalan ke sana dengan cepat. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kereta kuda dan Ken berkata, "Bibi Lacey, ada batu besar yang menghalangi jalan kita ke depan." "Sebuah batu besar menghalangi jalan?" Lacey berpikir sambil cemberut, merasa itu sedikit aneh. Untungnya, Raja Naga Perak telah dikawal oleh dua tetua di jalan lain. "Ayo kita lihat." Lacey kemudian keluar dan berjalan ke depan bersama Ken dan Serenity. Dia merasa ada yang tidak beres ketika melihat batu besar di depannya. Jalan ini dibangun di lereng bukit untuk menghemat waktu orang dalam perjalanan mereka. Dan seringkali beberapa batu jatuh untuk menghalangi jalan, tetapi tidak pernah sebesar ini. Saat Lacey hendak melompati batu untuk melihat apa yang telah terjadi, dia tiba-tiba berhenti dan berteriak, "Kent, Serenity, mundur! Dengan cepat! Boom!" Tepat setelah dia mengatakan itu, batu besar itu tiba-tiba meledak dan banyak potongan batu terbang ke segala arah. Salah satu pecahan dengan berat setidaknya 10 ton terbang ke arah mereka, dan Lacey maju untuk memukulnya dengan telapak tangannya. Bam! Batu itu retak lagi, dan dia juga didorong kembali oleh kekuatan balasan. Pada saat yang sama, dia meraih Ken dan Serenity dan menarik mereka kembali dengan cepat. Setelah ledakan,
Sekelompok pria berpakaian hitam mengepung mereka dan menghalangi jalan mereka. Teman-teman, keluarga Powell dalam masalah. Tolong bantu kami. Setelah kita melaluinya, kamu akan dibayar 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Lacey berteriak keras. Serangan diam-diam datang begitu tiba-tiba sehingga dia entah bagaimana panik meskipun dia berjaga-jaga sebelumnya. Orang-orang berpakaian hitam ini pasti datang ke sini sebelumnya. Bahkan, sebelum dia meminta bantuan, semua petualangan di kereta kuda keluar dan bersiap untuk pertempuran ketika mereka mendengar ledakan. Mereka harus membantu keluarga Powell karena mereka mendapatkan uang dari mereka sebagai petualangan profesional. Mereka masih memiliki integritas dasar. Apalagi mereka tidak punya pilihan lain selain ikut bertempur karena toh musuh mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Dominic memikirkan apa yang diceritakan petualangan ini tentang dunia spiritual, dan ledakan itu juga mengejutkannya. Kemudian, 7 petualang di kereta Dominic semuanya keluar. Namun ia sama sekali tidak panik dan keluar dari gerbong dengan perlahan setelah meluruskan pakaiannya. Padahal, para petualang ini tidak berbeda dengan orang biasa di matanya. Bahkan orang-orang berpakaian rapi yang pernah dilihatnya di plaza masih bukan siapa-siapa meskipun mereka lebih kuat dari para petualang ini. Dia tidak tahu bagaimana peringkat kekuatan di dunia spirit, tetapi dia tahu bahwa itu ditentukan oleh vitalitas. Artinya, semakin kuat vitalitasmu di dunia nyata, semakin kuat kamu di dunia spirit. Dominic berpikir bahwa vitalitasnya juga sangat kuat. Dia bisa bertahan dalam pertempuran dengan Rick, seorang sage, dengan bantuan vitalitasnya, bahkan ketika dia masih berada di tahap awal daftar dominator, alam abadi. Darla berada pada tahap akhir daftar tertinggi. Vitalitasnya seperti selokan dibandingkan dengan Dominic. Vitalitasnya saat di alam abadi lebih kuat dari alam sage. Dari semua hal ini, orang bisa tahu seberapa kuat vitalitasnya. Di dunia spiritual, seekor ular kecil yang terbunuh oleh pukulan santainya, di mata orang-orang ini, adalah binatang yang sangat menakutkan dalam daftar Overlord. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, IQ-nya sangat tinggi. Meskipun belum lama sejak dia tiba di sini, dia tahu dari perbedaan halus ini bahwa efektivitas tempur jauh lebih rendah daripada di dunia nyata. Ia merasa dirinya sangat kuat di dunia spiritual, bahkan mungkin hampir menjadi yang terkuat. Jadi, dia tidak peduli dengan bahaya di sini. Dia juga tidak akan panik atau gugup seperti petualangan lainnya. Satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya di sini haruslah petarung terbaik yang tinggal di kota-kota utama. Dia keluar dari kereta kuda dan menemukan bahwa 2 kelompok pria berpakaian hitam sedang bertarung melawan penjaga di depan dan petualangan di belakang. Orang-orang berbaju hitam jelas terlatih dengan baik. Para penjaga masih bertahan melawan mereka, tetapi petualangan itu dipukuli. Dominic tidak mengulurkan tangan membantu karena mereka semua memiliki aturan tidak peduli di dunia nyata atau di dunia spiritual. Dia tidak bisa ikut campur dalam hal seperti ini, karena itu terjadi sepanjang waktu. Apalagi dia belum menguasai kekuatannya sendiri. Jika dia bergerak gegabah, pasti akan menimbulkan sensasi, yang kemudian akan menarik perhatian semua orang kepadanya. Dia sebaiknya tidak menonjolkan diri karena dia hanya pendatang baru di sini. Saat dia hendak kembali ke gerbong, seorang pria berbaju hitam, setelah menangani seorang petualang, melihatnya tampak bingung. Kemudian pria itu tersenyum seram dan bergegas dengan pisau untuk menebas Dominic. Dominic dengan lembut memutar tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, dengan jari tengah dan ibu jari saling menggenggam, dan menjentikkan jarinya di dahi pria berbaju hitam itu. Bam! Sebelum pria berbaju hitam itu sempat bereaksi, dia merasa pusing, langsung menabrak dinding batu, dan mati. Karena Dominic hanya menggunakan sedikit kekuatannya, dia melihat orang mati berbaju hitam di depannya tanpa berkata-kata. Tapi itu masih terlalu berat untuk ditangani bagi orang-orang di dunia spiritual. Ia harus lebih bersikap lembut lain kali. Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat semua orang sedang berkelahi dan tidak ada yang memperhatikannya. Jika tidak, orang-orang akan terkejut ketika melihatnya membunuh seorang pria dengan mudah, hanya menggunakan satu jari. Pertempuran akan segera berakhir. Para penjaga hampir tidak dapat menghadapi orang-orang berbaju hitam ini, dan banyak petualangan telah mati. Dominic merasa tidak bisa terus seperti ini. Jika orang-orang berbaju hitam membunuh mereka semua, mereka juga akan mendatanginya. Jadi, dia membungkuk dan mengambil batu di tanah. Dia menghancurkannya menjadi banyak bagian kecil, bahkan lebih kecil dari butiran beras. Kemudian dia melemparkan salah satu potongan kecil ke kepala seorang pria ketika dia melihat bahwa pria itu berada di atas angin. Itu membuat orang-orang yang akan dibunuh sangat bingung, karena mereka tidak tahu mengapa lawan mereka tiba-tiba mati. Batu-batu itu sangat kecil sehingga sulit untuk melihat bekas luka yang ditinggalkan olehnya di tubuh orang. Semua orang mengira pria di depan mereka tiba-tiba jatuh sakit. Karena semakin banyak kerikil terbang keluar dari tangan Dominic, situasinya berubah perlahan. Kemudian orang-orang berbaju hitam menyadari bahwa ada yang tidak beres karena mereka tidak lagi berada di atas angin.
seperti halnya pemimpin yang bertarung melawan Lacey. Boom! Setelah melakukan serangan, Lacey dan musuhnya sama-sama mundur. Dan pria itu tiba-tiba menemukan bahwa hampir semua rekannya telah meninggal. Dominic hanya membunuh orang pertama yang menyerangnya karena dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dan orang-orang berbaju hitam lainnya hanya terluka parah. Lagi pula, jika orang meninggal di dunia spiritual, mereka tidak akan pernah bangun di dunia nyata. Orang-orang berbaju hitam ini tidak berseteru dengannya, dan pertempuran ini terjadi antara dua keluarga, bukan individu. Karena itu, dia tidak harus membunuh mereka semua. Namun, para penjaga dan petualang tidak akan membiarkan orang-orang berbaju hitam ini lepas dan akan membunuh mereka secara langsung. Jadi, Dominic hanya penghasut bukan pembunuh. Lacey juga tidak tahu apa yang sedang terjadi hingga membuat orang-orang berbaju hitam itu tiba-tiba mati. Orang terkuat dari keluarga Powell yang datang ke Wishir kali ini adalah dia dan dua penatua lainnya. Para tetua telah berangkat terlebih dahulu di jalan lain dan mengantar Raja Naga Perah kembali. Dia tidak tahu siapa lagi yang begitu kuat. Pemimpin orang-orang berpakaian hitam mengertakkan giginya dan berkata, "Lacey, kamu sangat kejam. Demikian juga. Rufus, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu itu kamu. Satu-satunya keluarga yang bisa menyerang kita adalah keluarga Dawson." Cibir Lacey. Terus apa? Karena Rufus telah dikenali, dia memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. "Rufus, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Apakah keluarga Dawson benar-benar ingin memulai perang dengan keluarga Powell?" Lacey mengerutkan kening. "Memulai perang? Lacey, kamu terlalu banyak berpikir. Karena kami datang ke sini, kami tidak akan membiarkanmu kembali hidup-hidup. Jadi, apa alasan keluarga Powell memulai perang? Kami akan menghancurkan keluargamu dan mengambil semua sumber dayamu saat waktunya tiba. Kamu melamun. Rufus, kamu pikir kamu bisa menahanku di sini? Haha, bagaimana kalau aku mencobanya?" Rufus tertawa lalu menerkam sekali lagi untuk menyerang Lacey. Dominic juga melihat pertempuran yang terjadi antara Rufus dan Lacey. Meskipun mereka terkunci dalam pertarungan sengit, itu seperti permainan anak-anak di mata Dominic, sangat lambat dan lemah. Dominic tidak tahu apa tahap kekuatannya, juga tidak tahu bagaimana peringkat itu, tapi ia merasa bahwa ia bisa membunuh mereka semua dalam sekali jalan. Saat dia bosan menonton mereka, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Hei, boy, mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi keluar dan berjuang untuk kita. Kamu dibayar untuk melindungi kami, bukan untuk berkeliling dan menonton pertunjukan. Jika kamu mengendur seperti ini, percaya atau tidak, aku akan memotong uangmu." Dia melihat ke atas dan melihat bahwa dua anak muda sedang berjalan ke arahnya. Mereka adalah Kent dan Serenity, dan Kent telah yang berbicara dengannya. Keduanya terlihat acak-acakan. Jelas, mereka telah melalui pertempuran. Dari gaya berpakaian mereka, Dominic tahu bahwa mereka berasal dari pihak majikan. Namun ia tidak menyangka akan ketahuan oleh mereka. "Bukankah ini sudah berakhir? Orang-orang berbaju hitam hampir mati. Tidak masalah apakah aku bergabung dalam pertempuran atau tidak," jawabnya sambil mengangkat bahu. "Tentu saja ada perbedaan. Sebagai seorang petualang, kamu harus memberikan kontribusimu karena kamu dibayar apakah kamu bisa mengubah situasi atau tidak," kata Kent. "Bagaimana kamu tahu aku tidak melakukan apa-apa? Kamu hanya tidak melihatnya 1 menit yang lalu. Aku sudah memberikan kontribusi yang besar." Kent mencibir. "Bocah, buka mata anjingmu dan lihatlah orang-orang di sekitarmu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak ada yang sepertimu, main-main." Dia baru saja disergap. Untungnya, Bibi Lacey telah menyelamatkannya, dan dia masih sangat terkejut. Dia hanya kebetulan melihat seorang petualang cantik berdiri di sana dan menonton pertempuran karena bosan. Sebagai majikan, dia tidak tahan dengan itu. Dominic mengerutkan kening saat mendengarnya. Jika bukan karena dia, mereka akan dibunuh. Ia membantu mereka namun tetap dimarahi oleh Kent. Kemudian dia bertanya dengan sedih, "Pernahkah ada aturan bahwa jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran, kamu pasti berantakan? Kamu..." Kent sampai tidak bisa berkata-kata. Wanita muda di sampingnya, Serenity, tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya menatap Dominic dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa dari penampilannya, Dominic sama sekali tidak terlihat seperti seorang petualang yang berjuang di bagian bawah masyarakat. "Meskipun kamu majikan, kamu tidak bisa membuat putih hitam. Apa yang kamu lihat mungkin tidak benar. Tidak semua orang seperti kamu, yang bingung dan panik ketika menghadapi keadaan darurat. Sebagai seorang pria, kamu harus belajar untuk tenang dulu," tambah Dominic. "Kamu, dasar berandal kecil! Beraninya kamu! Aku katakan, mulai sekarang, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Boom!" Sebelum Kent bisa menyelesaikan kata-katanya,
dia disela oleh ledakan keras sebuah kereta kuda tidak jauh dari mereka dihancurkan oleh sesuatu. Mereka semua melihat ke atas dan melihat seseorang keluar dari kereta kuda perlahan sambil terbatuk-batuk. Ketika asap menghilang, mereka melihat bahwa itu adalah Lacey. "Bibi Lacey!" Ken dan Serenity berteriak sambil buru-buru berlari untuk mendukungnya. Mereka terkejut karena Lacey adalah orang yang paling berkuasa di kelompok mereka. Jika dia terluka, mereka tidak tahu siapa yang bisa melawan musuh mereka, dan kemudian mereka akan berada dalam bahaya. "Bibi Lacey, apa kamu baik-baik saja?" Ketenangan bertanya dengan cemas. "Bibi Lacey, apakah kamu baik-baik saja?" Ken pun bertanya. Aku baik-baik saja." Lacey terbatuk dan menjawab. "Tapi kamu berdarah." Ketenangan terisak. Memang ada darah yang mengalir keluar dari sudut mulut Lacey. Setelah melihat hal tersebut, Kent menjadi semakin gugup. "Aku baik-baik saja. Ini bukan apa-apa." Setelah mengatakan itu, Lacey mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ada dua pria bertopeng berbaju hitam di atap kereta kuda tidak jauh dari sana. Salah satunya adalah Rufus dari keluarga Dawson, tetapi dia tidak tahu yang satunya lagi, yang baru saja menyergapnya dan melukainya. Jika tidak, Rufus tidak mungkin melukainya sama sekali. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyergapku? Apakah ada konflik di antara kita?" Lacey menatap pria bertopeng berbaju hitam itu dan bertanya. Orang itu tidak berbicara, tetapi Rufus berkata sambil tersenyum. "Lacey, kamu sangat naif. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa sampai ke posisimu saat ini di keluarga Powell. Ada hal lain di dunia yang dapat memotivasi orang lebih dari kebencian, keuntungan. Selama ada cukup keuntungan, bahkan pasangan dan keluarga bisa menjadi musuh. Kamu harus hidup untuk menikmati keuntungan itu." Lacey menjawab dengan dingin. "Ya, Lacey, aku khawatir kamu tidak tahu situasi saat ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Aku selalu ingin menyentuh tubuhmu yang memikat." Rufus mulai tertawa mesum. Dia sudah lama mengintip Lacey. Semua pria di dalam dan sekitar Channing ingin mendapatkan wanita genit ini. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Rufus menjadi bersemangat karena dia pikir dia akan menjadi orang pertama yang membuatnya. Tapi sayang sekali dia harus membunuh wanita secantik itu setelah bercinta dengannya. Dia harus melakukannya karena itu perintah keluarganya. Jika tidak, dia benar-benar ingin memenjarakannya dan menjadikannya budak seksnya. "Rufus, kamu melamun!" Lacey marah dengan apa yang dia katakan. "Lacey, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan Raja Naga Prak kembali dengan sukses dengan mengatur agar orang lain mengambilnya kembali? Kamu terlalu naif. Semuanya di bawah kendali keluarga Dawson. Ini hanya makanan pembuka. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Lacey berat hati saat mendengarnya. Dia tahu bahwa keluarga Dawson pasti melakukan sesuatu untuk merebut Raja Naga Prak. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan para tetua. Tetapi mereka mungkin juga mendapat masalah dari nada bicara Rufus. Kali ini, keluarga Powell mungkin akan kalah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Dawson akan bersatu dengan kekuatan lain untuk menyerang mereka. "Rufus, apa yang kamu inginkan?" Dia mengertakkan giginya. "Apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku menginginkan tubuhmu dulu, lalu hidupmu." Setelah mengatakan itu, Rufus bergegas ke arahnya. Dia harus mengalahkan Lacey, karena dia lemah. Misinya adalah membunuh orang-orang dari keluarga Powell di sini untuk melemahkan kekuatan mereka. Ia tidak bisa membiarkan siapapun lolos. Pria bertopeng berbaju hitam di samping Rufus juga mengikutinya. Lacey terluka karena penyergapan, jadi mereka pikir mereka bisa menjatuhkannya bersama-sama dengan mudah. Tapi Rufus tidak pernah menikmati tubuh yang diimpikan setiap pria, jadi dia tidak akan membiarkannya mati dengan cepat. Melihat mereka bergegas bersama, Lacey tahu bahwa dia akan mati di sini. Kemudian dia meraih bahu Kent dan Serenity dan dia maju untuk menghadapi serangan Rufus. Pada saat yang sama, dia berteriak. "Kent, Serenity, larilah sejauh yang kamu bisa. Aku akan berusaha semampuku untuk mengulur waktu untukmu. Kembali dan beritahu keluarga bahwa itu adalah prod dari keluarga Dawson. Minta keluarga untuk menjaga dari keluarga Dawson dan membalaskan dendam untukku." Kent dan Serenity tertangkap dan lengah. Mereka terhuyung dan jatuh ke tanah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lacey, mereka bangkit dan melarikan diri dengan cepat tanpa ragu-ragu. Mereka tahu bahwa Bibi Lacey akan mempertaruhkan nyawanya untuk memberi mereka waktu. Jika mereka tidak melarikan diri, kelompok keluarga Powell pasti akan jatuh. Bahkan jika keluarga Powell ingin membalas dendam, mereka tidak akan bisa menemukan pembunuhnya nanti. Apalagi mereka harus memberitahu keluarga ambisi keluarga Dawson untuk waspada dan bersiap menghadapi penyergapan keluarga Dawson, jika perlu. Rufus dan pria bertopeng itu bergegas menghampiri Lacey.
Saat mereka mulai menyerang, dua potongan batu sekecil butiran padi menembus bahu dua pria dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menyadarinya. Pada saat yang sama, kekuatan kuat yang dibawa oleh batu-batu kecil itu langsung menjatuhkan mereka. Rufus dan pria bertopeng berbaju hitam keduanya memuntahkan seteguk darah, dan mereka berdua tampak ketakutan saat terbang mundur. Ada seseorang di sini yang sangat kuat. Mereka bahkan tidak memperhatikannya sebelum mereka terluka parah. Bagaimana mengerikan! Lacey berhenti dan menatap Rufus dan pria bertopeng berbaju hitam itu dengan bingung saat mereka mundur sambil muntah darah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak menyadari bahwa Dominic yang telah membantu mereka secara diam-diam. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dua keping batu telah terbang melewatinya. Rufus dan pria berbaju hitam itu menabrak kereta kuda dan kekuatan besar itu bahkan menyebabkan kereta itu hancur berantakan. Tapi mereka masih tidak bisa berhenti sampai menabrak beberapa kereta lagi. Dari mana orang-orang bisa merasakan betapa kuatnya serangan itu? Ken dan Serenity, yang masih berlari, berbalik untuk melihat bagaimana Bibi Lacey lakukan. Tapi mereka tercengang dan berhenti saat melihat ini. Bibi Lacey baik-baik saja, tapi Rufus dan pria bertopeng berbaju hitam yang menyergap Bibi Lacey terluka parah dan bahkan muntah darah. Mereka bingung tentang bagaimana Bibi Lacey tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Bibi Lacey lebih kuat dari Rufus, itu tidak banyak. Apalagi pria bertopeng berbaju hitam itu membantu Rufus menyerang Bibi Lacey, dan dia setidaknya sekuat dia. Dia tidak bisa menghadapi mereka berdua jika mereka bertindak bersama, belum lagi dia terluka. Itu sebabnya dia mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bibi Lacey baik-baik saja, tapi musuh terluka. Ken dan Serenity tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini, apalagi para penjaga, petualang, dan bahkan orang-orang berbaju hitam di tempat kejadian. Mereka berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dengan cepat. Dan itu benar-benar memiliki. Tapi hasilnya bukan yang diharapkan semua orang. Semua orang menatap Rufus dan pria bertopeng berbaju hitam, berharap mengetahui bagaimana mereka dipukul begitu keras. Saat asap akibat tabrakan itu perlahan menghilang, mereka melihat Rufus dan pria bertopeng itu memegangi sisi kiri dada mereka dan muntah darah. Mereka terluka parah, bahkan lebih berat dari Lacey. Belum lagi yang lain. Bahkan keduanya tidak tahu senjata tersembunyi apa yang telah melukai mereka. Mereka hanya tahu bahwa jika senjata tersembunyi itu sedikit miring, itu akan menembus jantung mereka. Lalu mereka mati begitu saja di dunia spiritual. Mereka takut dan juga sedikit senang karena mereka tahu bahwa orang itu tidak berniat membunuh mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah mati di sini.